guys, kembali lagi di channel Uka Family. Makasih ya buat yang udah klik video aku. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama Korea yang berjudul Dokter Slump. Ketika dua dokter jenius bangkit dari keterpurukan dan berakhir jatuh cinta. Yoo Jung-woo adalah ahli bedah plastik populer yang jatuh dalam kemerosotan terbesar dalam hidupnya. Setelah menjadi siswa terbaik di sekolahnya, Jung-woo bersekolah di sekolah kedokteran terbaik dan dia menjadi dokter populer dengan keterampilan hebat dan karakter yang luar biasa. Namun dia mengalami insiden kecelakaan medis misterius. Sementara itu, Nam Han-eul adalah seorang ahli anestesi yang mengalami sindrom kelelahan. Disebut jenius sejak usia muda. Dia mengalami hidup tenggelam dalam studinya. Bahkan saat sekolah menengah, Han-eul dan Jung-woo bersaing untuk mendapatkan posisi teratas. Namun setelah rentetan konflik yang keduanya alami, akankah keduanya yang saling membenci ini akan bersatu kembali di masa tergelap dalam hidup mereka? Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita ini diawali ada seorang dokter wanita sedang kesakitan dan memegangi perutnya. Ia tertatih-tatih berjalan sendirian, namun ia sudah tidak tahan lagi dan kemudian terjatuh. Ia lalu berkata, hanya dalam waktu 3 menit, kehidupannya yang mapan sebagai seorang dokter hancur seketika. Dan kemudian sebuah truk lewat tepat di hadapannya. Dalam waktu 3 menit itu, ia bisa saja mati. Lalu di tempat lain, seorang dokter pria dalam waktu 3 menit juga menghancurkan karirnya di dalam meja operasi. Ia tidak bisa menyelamatkan pasiennya. Hanya dalam waktu 3 menit saja, karir cemerlang mereka berdua lenyap. Kembali ke tahun 2009 di Busan. Saking bangganya, warga Busan sampai memberikan selamat kepada seorang pelajar terbaik bernama Nam Han-eul. Ibunya pun tidak ragu membanggakan putrinya itu, sampai-sampai mengadakan syukuran di rumahnya dan mengundang seluruh warga Busan. Nam Han-eul menjadi kebanggaan warga Busan karena otaknya begitu pintar. Menurut ibunya, Han-eul tidak mau menghabiskan waktunya untuk memilih-milih sesuatu yang menurutnya tidak penting, seperti dalaman dan juga kaos kakinya. Han-eul akan mengaturnya berdasarkan hari. Ia akan makan makanan yang mudah dicerna, kemudian belajar sampai 17 jam tepat. Sementara itu di Seoul, seorang pelajar laki-laki juga mendapatkan prestasi sebagai pelajar terbaik. Dia bernama Yoo Jung-woo. Berbeda dengan Nam Han-eul yang cuek dan tetap fokus belajar, meski banyak orang yang bangga kepadanya. Jung-woo begitu narsis kepada dirinya sendiri. Ia bangga dengan prestasinya dan bahkan berselfie di depan spanduk ucapan selamat untuknya. Suatu hari, Han-eul yang tidak pernah minta apa-apa berkata kepada ibunya jika mereka harus menjual pabrik milik mendiang ayahnya karena pabrik itu sudah bangkrut dan malah jadi rebutan ipar-ipar ibunya. Ia ingin mereka pindah ke Seoul agar Han-eul bisa kuliah kedokteran seperti keinginan ibunya. Jadi kemudian Han-eul pindah ke Seoul, tepatnya di SMA yang sama, tempat Jung-woo juga bersekolah. Salah satu teman Jung-woo heboh setelah mengetahui ini dari ruang praktisioner, di mana selain cantik, murid pindahan bernama Nam Han-eul itu pintarnya sama seperti Jung-woo. Dan hal itu membuat Jung-woo sedikit merasa tersaingi, apalagi melihat keseharian Han-eul yang tidak biasa demi bisa belajar dengan baik. Dan pelan-pelan Han-eul juga mengambil posisinya sebagai orang yang selalu pertama di sekolah itu. Singkat cerita, tahun 2023 mereka semua telah dewasa.
Sekarang Jungwoo telah menjadi seorang dokter bedah plastik dan ia dianugerahi penghargaan oleh Menteri Kesehatan atas dedikasinya sebagai dokter yang terus memberikan pelajaran bagaimana kehidupan dokter bedah plastik dan pasiennya, serta meningkatkan kesehatan bangsa. 많은 사람들이 이 재건 수술을 통해 보다 나은 삶을 Dari video tape yang ia unggah di YouTube yang punya pengikut lebih dari 1 juta, banyak orang-orang iri kepada Jungwoo. Karena masih muda, ia sudah mendapatkan prestasi seperti ini. Tidak seperti seniornya, Bin Dayong, yang menganggap Jungwoo begitu rakus dan mengambil semuanya yang seharusnya menjadi miliknya. 한 개도 부럽지가 않아. 난 지금 뭐라고 살든 관심이 없는. Teman-teman Jungwoo menyuruhnya untuk ikut reuni SMA kali ini. Namun Jungwoo masih tidak mau ikut karena ia takut bertemu dengan Hamnel. Menurut teman-temannya, sekarang mereka tidak mengetahui apa yang terjadi kepada Hamnel. Yang mereka ingat, Hamnel gagal ke universitas impiannya dan berkuliah di tempat lain. 겁나게 지독한 애니까 겁나게 지 알아서 잘 살고 있겠지 뭐 안 그래? Sekarang Hamnel bekerja di rumah sakit dan menjadi seorang dokter di sana. Hidupnya tidak semulus yang ia bayangkan. Ia selalu dimarahi oleh profesornya. Ia selalu sibuk menangani operasi pasien. Bahkan ia tidak sempat untuk makan dan membuat perutnya sakit. Berbeda dengan kehidupan Jungwoo yang begitu sempurna. Ia mempunyai 1 juta pengikut di YouTube-nya. Kliniknya sukses dan juga ia pernah menjual beberapa produk kecantikan yang sukses di pasaran. 자 그럼 힘냅시다 화이팅! Sampai suatu hari, ada seorang wanita yang datang ke kliniknya untuk dioperasi. Wanita itu kaya raya dan ia berasal dari Makau. Awalnya semua berjalan dengan baik dan Jungwoo sudah mengecek semua persiapan. Lalu Jungwoo siap untuk mengoperasi, tapi di tengah-tengah meja operasi, sesuatu telah terjadi, di mana tiba-tiba wanita itu mengalami perdarahan hebat yang menyebabkannya ia meninggal dunia. Sementara itu, Hamnel kembali ke rumah sakit dan ia terlihat tidak sehat. Rekannya ingin Hamnel segera memeriksakan dirinya, namun sayangnya Hamnel tidak punya waktu untuk melakukannya. Pada saat itu, ia harus bertemu dengan seseorang. Saat di perjalanan, tiba-tiba perutnya terasa sangat sakit, hingga Hamnel pun terjatuh dan tidak bisa bangun lagi. Sebuah truk hampir saja menabraknya, meskipun truk itu bisa menghindar, tapi Hamnel tetap saja pingsan. Sementara itu, Jungwoo akhirnya diadili karena keluarga pasien tidak terima dan menuduh Jungwoo telah melakukan malpraktek. Anehnya, menurut polisi, CCTV yang bisa merekam di dalam ruangan operasi tidak berfungsi seperti biasa. Sepertinya ini sudah diatur oleh seseorang dan mereka menuduh Jungwoo yang melakukannya. Sehingga Jungwoo tidak punya bukti apapun saat di persidangan. Jungwoo dituduh memasukkan sebuah obat terlarang, sehingga ia pun dinyatakan bersalah dan harus membayar denda miliaran. Dalam sekejap, karirnya hancur berantakan dan ia punya hutang yang tidak sedikit. Ia kira ia bakalan punya teman yang akan menghiburnya, tapi rupanya tidak. Teman-teman yang dulu membantunya, kini menjauhinya. Untungnya ternyata Hamnel tidak kenapa-napa. Ia masih bisa selamat dan hanya menderita kosistitisia, itu nyeri pada batu empedunya, dan akan sembuh setelah operasi kecil. Namun setelah peristiwa itu, Hamnel menjadi trauma dengan penyeberangan jalan dan juga truk. Ia masih ingat pada saat itu, ia bisa saja tertabrak dan mati begitu saja. Hamnel memutuskan untuk pergi ke psikiater. Di sana ia mencurahkan isi hatinya kepada dokter. Entah mengapa, pada saat kecelakaan itu, ia pasrah dan yakin akan mati, atau ini sudah seharusnya ia mati, karena mungkin itu adalah pilihan terbaik. Hamnel bertanya, mengapa saat itu ia ingin mati? Dokter lalu menjawab, mungkin itu karena kecemasan yang ada di alam bawah sadar Hamnel. Dan setelah melakukan tes sederhana, bisa dipastikan Hamnel menderita depresi. Meski Hamnel merasa ia baik-baik saja,
Sebenarnya ia tidak sadar bahwa dirinya sedang kelelahan. Selama ini Hanel terus berusaha untuk dilihat oleh orang lain, meskipun tidak ada yang melihatnya. Ia percaya bahwa ia bisa sukses, meski tidak ada yang membantunya. Di rumah sakit, ia hanya dimarahi terus-terusan dan minta maaf padahal ia tidak pernah berbuat salah. Dan hal tersebut menjadi penyakit pikiran yang menggerogotinya hingga tanpa sadar membuat Hanel menjadi depresi. 누적돼서 무기력증이나 우울감 등의 증상이 Saat Hanel pulang ke rumahnya untuk beristirahat, ia mendengar ibunya sedang memarahi adiknya. Lelah mendengar keributan yang ada di rumah, Hanel memutuskan untuk naik ke atap dan minum sendirian di sana. Ia melihat seorang pria yang berdiri sendirian menatap ke arah jalan. Ia lalu bertanya, siapa pria itu dan mengapa pria itu ada di atap rumahnya. Rupanya dia adalah Jungwoo, saingan Hanel saat di SMA, sekaligus cinta pertamanya. Apa yang pernah terjadi di masa lalu yang membuat mereka berdua enggan bertemu di masa sekarang? Dan mengapa mereka bertemu lagi pada saat mereka berada di titik terendah di dalam hidup mereka? 끝판왕 같은 일이라고. 첫사랑? 야, 잘생겼냐? Pada hari itu, Jungwoo dinyatakan bersalah, izin praktek medisnya dicabut, dan ia pindah ke rumah kontrakan di lantai paling atas. Dalam sekejap, hidupnya berubah drastis, seolah-olah ada seseorang yang sengaja menjebaknya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan bagaimana rasanya hidup sendirian. 반드시 온다. Saat Jungwoo sedang membersihkan rumahnya, tiba-tiba dia menerima telepon dari ibunya. Jungwoo berusaha bersikap baik-baik saja, akan tetapi ibunya tidak mengkhawatirkan kondisi anaknya. Ibunya hanya ingin Jungwoo tidak membuat masalah yang membuat nama ayahnya tercemar. Karena ayahnya adalah calon ketua asosiasi jantung di Amerika. 혜연아 아버지가 쌓아온 것들 무너지게 만들면 안 된다. Jungwoo lalu keluar dari rumah dan ia mulai menangis. Dan pada saat ia terpuruk, dia bertemu dengan Hanel, wanita yang selalu dia hindari, dan sekarang dia malah bertemu dengannya. Mereka berdua saling terkejut. Untuk meyakinkan dirinya, Hanel bertanya apakah pria yang ada di hadapannya adalah Yoo Jungwoo, dan jika itu benar, sedang apa dia ada di sini dan menemui Hanel. Namun Jungwoo mengelak sampai-sampai perbincangan mereka terhenti karena jemuran dalaman Hanel terbang di hadapan Jungwoo. Karena Hanel merasa malu, ia kemudian pergi dari sana. Kemudian Jungwoo menelpon temannya Min Kyu-min yang telah merekomendasikan rumah atap ini kepadanya. Sementara itu, Hanel menemui temannya Ling Hongran yang rupanya ia telah mengiklankan rumah atapnya kepada seseorang atas perintah ibunya Hanel. Kyu-min terkejut. Jungwoo seharusnya menerima posisi itu. Lagi pula, dia dan Hanel saling mengenal sehingga akan membuat lebih nyaman. Apa yang terjadi antara Hanel dan Jungwoo di masa SMA yang membuat Jungwoo enggan untuk bertemu? 그러니까 그 후배가 지금 나만을 친구고 그래서 난 그 나만을 Kembali ke masa SMA, saat belajar, Jungwoo sering melihat Hanel minum 5 kantong kopi instan agar dia tidak membuang waktu pergi ke kamar mandi. Karena cara belajar yang sangat berbeda, membuat teman-teman Jungwoo mengejek dan membanding-bandingkan di antara mereka berdua, siapa yang paling pintar. Pada awalnya, Jungwoo santai dan tidak khawatir. Tetapi ketika dia melihat hasil ujian akhir, Jungwoo berada di posisi kedua dan Hanel berada di posisi pertama. Naluri kompetitifnya yang terpendam berkembang. Dia mulai membalas dendam dengan datang ke sekolah lebih pagi sebelum Hanel datang dan minum kopi saset lebih banyak dari Hanel, dan berkompetisi untuk mengerjakan tugas lebih banyak dan cepat dari Hanel. Masa SMA mereka dipenuhi dengan persaingan, sampai Hanel menolak untuk bertemu kembali dengan Yoo Jungwoo. Saat itu, Hongran mendengar cerita Hanel dan curiga apa sebenarnya Jungwoo juga merupakan cinta pertama Hanel, karena Jungwoo tidak hanya pintar tetapi juga tampan. Namun Hanel ragu untuk berbicara lebih jauh. Hongran yakin jika Hanel menyembunyikan sesuatu. 네 첫사랑 얘기 계속 듣고 싶은데. 첫사랑? 지금까지 계속했잖아. Sementara itu, Jungwoo sedang mencari cara untuk keluar dari rumah atap itu.
Tapi sayangnya, jika dia pindah sekarang, dia akan kehilangan uang jaminannya. Jadi dia harus menetap di sini. Malam itu, dia bertemu Hamnel yang baru kembali dari pertemuan dengan Hongran. Jungwo mengatakan jika dia tidak bisa pindah, Hamnel harus bersabar. Karena saat ini keuangan Jungwon sedang terpuruk. Dia masih berhutang sekitar 1 miliar. Hutang aslinya adalah 10 miliar. Namun, Jungwo menjual rumah dan mobilnya untuk melunasi hutangnya. Namun sayangnya, akibat kejadian tersebut, klinik tersebut belum juga terjual. Saat Jungwo berbicara tentang hidupnya, Hamnel menguap. Hamnel tidak menyangka Jungwo akan berbicara lama. Hamnel mengizinkan Jungwo untuk tinggal di atap rumah sampai Jungwo menemukan penggantinya. 말보다 더 기분 나쁘네. 야, 됐다 됐어. 맨날 이렇게 싸우는데 내가 Saat Jungwo sedang berjalan menuju rumahnya, seorang pria mengikutinya. Jungwo melihat seseorang di luar. Namun, saat ia membuka pintu, pria misterius itu menghilang. Karena trauma yang dialami Jungwo sering membuatnya mimpi buruk. Operasi yang gagal terus menghantuinya. Tapi setidaknya, meski saat ini dia bertemu lagi dengan Hamnel, sekarang ia tidak perlu bersaing tentang apapun itu. Sehingga hidupnya tidak tambah tertekan. 가뜩이나 심란한데 저 꼴이라도 안 보는 게 낫지. Sementara itu di klinik Dr. Bindayong, belum tengah hari kliniknya sudah tidak ada pasien. Perawat mencoba menyarankan Pak Deon untuk mempromosikan klinik lebih intensif, mungkin dengan memulai saluran Neotube. Akan tetapi, sebenarnya Pak Deon sudah mempunyai spanduk besar di Gangnam dan juga punya channel Neotube sendiri. Tapi sayangnya, dia hanya punya 5 pengikut, dan itu semua adalah rekan-rekannya. Dan konten channelnya tidak mempromosikan kliniknya. Mereka ingin Deon membuat rekaman video seperti Jungwook untuk menggantikan kesuksesannya. Namun meskipun Deon sering berbicara buruk tentang Jungwook, dia sayang dan bersimpati padanya. Namun dia menolak karena dia menginginkan Jungwook kembali setelah keterpurukan ini. 사진이 BTS보다 더 크게 걸렸는데 뭘 홍보를 더 합니까? 그러니까요. Hari itu, Jungwon pergi ke rumah sakit tempat Yungbin bekerja. Mereka ingin menceritakan seorang pria mencurigakan yang saat itu ada di ruang operasi. Saat kejadian naas itu terjadi, mereka jadi curiga karena pria tersebut tidak panik, seolah-olah mengetahui sesuatu. Pria itu rupanya baru bekerja di klinik Jungwo selama 2 bulan. Tapi anehnya, dialah satu-satunya yang menolak bersaksi kepada polisi. Jungwo begitu cepat mempercayai seseorang, sehingga ketika dia melamar pekerjaan, Jungwo menerimanya tanpa mengetahui apapun tentang pria itu. Saat membicarakan hal ini, Jungwo tiba-tiba melihat Hamnel, dan kemudian ia mengikutinya. Di sana, Jungwo malah mengejek Hamnel dan mengajaknya berkelahi. Setidaknya, Jungwo masih bisa bersenang-senang, tidak seperti Hamnel yang setiap hari dimarahi oleh Profesor Kim. 내가 이겼던 것 같은데. 졌다고 분해서 기절까지 해놓고 기억 안 나는 척하긴? Hari itu, seperti biasa, Profesor Kim tidak terima dengan tulisan Hamnel. Dan ketika sedang marah, tiba-tiba dia mendapat panggilan untuk operasi darurat, yaitu operasi sesar. Namun ketika Profesor Kim mengetahui bahwa pasien tersebut adalah putra ketua, dia segera bersiap dan meminta bantuan Hamnel. Menurut rekan medis lainnya, Profesor Kim tidak dapat memasang infus sendiri karena dia sebenarnya takut merawat pasien di meja operasi. Dia terus mengatakan itu karena pembuluh darahnya lemah. Sedangkan Hamnel dalam sekali saja langsung berhasil dan membuat Profesor Kim terdiam karena banyak rekan dokter dan perawat yang menonton. 라인 주세요. Keesokan harinya adalah jadwal Hamnel bertemu psikiater. Awalnya ia tidak berniat datang ke sana, namun tiba-tiba jantungnya berdebar kencang dan sulit bernafas. Menurut psikiater, Hamnel perlu beristirahat total karena semua penyakitnya disebabkan oleh depresi dan gejala fisik akibat pengobatan. Pada saat itu, di rumah sakit Hamnel menerima pesan jika ia disalahkan akibat tindakan Profesor Kim di ruang operasi. Ibu pasien operasi tidak terima karena di kulit putrinya banyak bekas suntikan. Akibat Profesor Kim selalu salah memberikan suntikan. Profesor Kim bahkan menuduh Hamnel yang telah melakukannya.
Dan karena Profesor Kim tidak bisa membiarkan masalah ini menghalangi dia untuk mengambil alih jabatan Direktur Anestesi tahun depan, dia segera meminta Hamnel untuk meminta maaf kepada pasien dan berlutut di depan keluarganya. Hamnel bosan dengan semua ini. Sejauh yang dia ingat, Hamnel belum pernah melukai tangan pasien seperti yang dilakukan Profesor Kim. Hamnel ingin profesornya tahu diri dan tidak menyalahkan orang lain lagi. Alasan mengapa nilai di kelas sangat buruk adalah karena Profesor Kim yang selalu melakukan kesalahan dalam menulis disertasi. Dan sekarang Profesor Kim menyalahkannya dan menyebutnya tidak kompeten. Ia lalu memerintahkan Hamnel untuk berlutut. 꿇으라고요? 웬만해선 그냥 넘어갈 분위기 아니니까. Namun saat Profesor Kim mencoba untuk memukul Hamnel, Hamnel langsung menendang profesornya hingga terjatuh karena merasa kesakitan. Profesor Kim mengancam Hamnel bahwa dia tidak akan pernah bisa masuk ke bidang ini lagi. Hamnel tidak peduli dan dia memutuskan untuk berhenti. Keputusan Hamnel membuat seisi rumah sakit menjadi heboh. Hamnel memutuskan berhenti bekerja setelah memukul profesornya sendiri. Tetapi rekannya Hongran yang bekerja di sebuah klinik tidak mempercayainya. Setelah membaca pesan dari kelompok dokter, Hongran segera mendatangi Hamnel dan Hongran langsung bertanya tentang masalah kepada Hamnel berhenti bekerja di rumah sakit. 야, 너 교수를 그렇게 들이받고 나면 너 그 병원 아니라. Saat itu, ibu Hamnel yang sedang berjualan mie bersama pamannya mendengar hal itu. Dia tidak percaya putrinya telah berhenti dari pekerjaannya sebagai dokter rumah sakit. Ibu Hamnel langsung memarahi putrinya. Jika alasannya karena Hamnel kelelahan, ibunya tidak terima. Namun ibunya mendengar jika Hamnel berhenti karena memukul profesornya sendiri. Padahal pekerjaan Hamnel sedang bagus-bagusnya. Hamnel kemudian mengatakan hal itu bagus untuk ibunya karena dia bosan bertahan sejauh ini. Hamnel dulu belajar selama 17 jam dan sekarang dia juga harus bekerja selama 17 jam. Tapi dia tetap saja dimarahi tanpa alasan. Jadi kapan Hamnel dapat istirahat? Hamnel tidak bisa menyembunyikan masalahnya lagi. Dia mengatakan bahwa saat itu tubuh dan pikirannya sedang rusak karena dia depresi dan kelelahan, dan ibunya tidak peduli. Ibunya tidak tahu apa-apa tentang kesehatan mental putrinya dan hanya memikirkan masa depan putrinya saja. Pada saat itu, Jungwoo tidak sengaja mendengar apa yang sedang terjadi kepada Hamnel. Rupanya, tidak hanya dia yang terpuruk, namun Hamnel juga terpuruk. 여태 엄마가 바라는 대로 살았는데 내 맘대로 Malam itu, Hamnel tidak pulang ke rumah. Ibu dan pamannya mengkhawatirkan Hamnel. Adik Hamnel, Nambada, mengatakan saat dia pergi ke kamar Hamnel untuk mencari skincare dan uang, ia menemukan obat-obatan yang aneh. Rupanya, saat dicek obat itu digunakan untuk depresi dan kecemasan. Seketika ibu Hamnel langsung menangis. Dia tidak pernah menyangka putrinya akan mengalami hal seperti ini. Sebagai seorang ibu, bagaimana bisa ia tidak mengetahui kondisi putrinya? 내 말이 대체 뭔 얘기를 숨겨둔 거야? Pada saat itu, Jungwoo bertemu Hamnel yang sedang berjalan sendirian. Dia kemudian meminta Hamnel untuk minum-minum bersama. Sebelumnya, Jungwoo memberikan jaketnya kepada Hamnel. Hamnel langsung terdiam dan geli saat Jungwoo memakaikannya. Jungwoo merasakan hal yang sama, namun dia melakukan ini karena dia malu minum bersama Hamnel jika dia mengenakan baju rumah sakit. Dan itu alasan yang bisa diterima oleh Hamnel. 너 방금 해주면서 소름 돋았거든? 야, 근데 이 옷 입은 너랑 내가 지금 Kemudian mereka pergi ke sebuah bar. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan teman-teman Jungwoo yang saat itu sedang reuni kelas. Jungwoo baru ingat kalau teman-temannya akan mengadakan reuni di daerah sini. Karena Jungwoo ada di sana, mereka langsung bertanya tentang hubungan romantis antara Jungwoo dan Hamnel dan bagaimana Jungwoo dan Hamnel bisa bersama. Sebenarnya, Jungwoo ingin memberitahu jika ia tinggal di rumah Hamnel. Akan tetapi, Hamnel dengan cepat mengatakan bahwa dialah yang menghubungi Jungwoo duluan untuk tesisnya seorang dokter. Namun di sana, rekan Jungwoo justru mengolok-oloknya. Meski teman-temannya yang lain menyuruhnya diam,
Namun teman-teman Jungwoo terus menggodanya dan mengatakan hal-hal buruk tentang Jungwoo yang menyebabkan Jungwoo segera pergi dari sana. Jungwoo tidak menyangka teman yang dulu ia bantu, teman yang mengurus channel Neotube dan mengambil penghasilannya diam-diam, malah menjelek-jelekannya di hadapannya. Rupanya Jungwoo tidak pernah punya teman sejati. CCTV에서 그 장면만 없어진 것도 그 환자 Akhirnya Jungwoo dan Hamnel mencari tempat lain untuk minum bersama dan melupakan kejadian hari ini. Mereka memutuskan untuk minum sampai mabuk. Meski keduanya mabuk, mereka tetap bersaing bahwa siapa yang minum paling banyak. Keduanya tidak ada yang ingin kalah. Namun Hamnel berkata jika ia akan membiarkan Jungwoo menang karena ia kasihan dengannya. 다 부서져서 산산조각이 났대. Saat di perjalanan pulang, Jungwoo melihat seseorang memakai baju hitam. Jungwoo langsung ketakutan dan berpegangan kepada Hamnel. Jungwoo trauma dan takut kalau ada seseorang menyewa preman untuk menghukumnya. Hamnel mengatakan tidak semua orang yang memakai pakaian berwarna hitam adalah orang jahat. Kemudian Jungwoo mengatakan bahwa ketika mereka masih sekolah, dia ingin menjentik dahi Hamnel. Dan rupanya Hamnel juga memiliki keinginan yang sama, sehingga mereka memutuskan untuk melakukannya. Dimulai dari Hamnel, dia langsung menjentikkan jarinya dengan keras ke dahi Jungwoo, sambil tertawa melihat Jungwoo kesakitan. 싶었거든. 야, 우리 서로 딱 보면 딱. Hamnel mendapat pesan dari ibunya bahwa yang diinginkannya adalah anak perempuan yang sehat, bukan anak perempuan yang sukses. Ibunya sangat menyayangi putrinya. Apapun yang dilakukan putrinya, Hamnel langsung menangis. Sementara Jungwoo bingung karena belum dijentik Hamnel sudah menangis. Tapi melihat Hamnel menangis terisak-isak, membuat Jungwoo ikut menangis. Karena sama-sama sedang terpuruk, tidak ada salahnya jika mereka meluapkan emosinya di malam itu. Mereka berdua pun saling berpelukan dan menguatkan satu sama lain. Meski nantinya mereka sama-sama sadar dan menyesalinya. Namun kehangatan yang mereka terima malam itu mungkin bisa membuat Jungwoo dan Hamnel melupakan sejenak rasa sakit yang mereka alami di hari itu. 그를 껴안은 내 자신을 원망하겠지만 Pada awal cerita episode 3 ini, apa sebenarnya alasan Jungwoo membenci Hamnel? Kita melihat seorang siswa populer bernama Yoo Jungwoo. Ia tidak hanya populer, tetapi juga sangat pintar, dan ia tidak ragu untuk berbagi pelajarannya yang ia mengerti kepada teman-temannya, dan membuat dia sangat dikagumi. Hidupnya begitu indah, sampai suatu ketika masuklah ke sekolah Jungwoo seorang murid baru bernama Nam Hanel, dan ia segera menggeser posisinya sebagai murid nomor 1 di sekolah. Baru kali ini, Jungwoo merasa dikalahkan. Jungwoo pun mulai balas dendam. Dia harus kembali peringkat pertama dan belajar lebih giat dari Hamnel. Jungwoo mulai mengikuti cara belajar Hamnel, mulai dari kurang tidur dan melewatkan waktu makan siang, sehingga akhirnya mereka berdua pingsan bersamaan. 하지만 나는 Keduanya kemudian dibawa ke UKS sekolah, di mana Jungwoo akhirnya bisa beristirahat. Tapi saat siuman pun, Hamnel memilih ingin terus belajar daripada beristirahat seperti yang dilakukan oleh Jungwoo. Jungwoo kecewa saat Hamnel tidak menanyakan kondisinya dan memutuskan untuk meninggalkannya sendirian di UKS. Menurutnya, Hamnel adalah wanita yang kasar dan tidak sopan. Dia berharap tidak akan pernah bertemu Hamnel lagi, namun takdir tidak seperti itu. Malam ini, dia menangis sambil memeluk wanita yang ia benci. Keesokan paginya, Jungwoo dan Hamnel bertemu. Saat Jungwoo akan keluar, sedangkan Hamnel baru saja akan masuk dari luar setelah mencari udara segar. Keduanya saling salah tingkah. Namun Hamnel mengatakan kalau yang terjadi tadi malam karena mereka terlalu banyak minum dan berjanji sama-sama untuk melupakannya. Saat di rumah, ibu Hamnel akhirnya meminta maaf atas kejadian kemarin. Dia juga membawakan obat depresi Hamnel agar
putrinya bisa meminumnya tepat waktu. Ibunya tahu pasti sangat sulit bagi putrinya untuk mengatasi masalah ini sendirian, sehingga ia berharap putrinya tidak menyembunyikan apapun lagi. Ibunya berjanji akan membantu Hamnel mengatasi depresinya. Sementara itu, Jungwoo bersama Kyungmin dan dua pengacaranya mendiskusikan sidang kedua kasus malpraktik medis Jungwoo. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, apalagi Jungwoo bisa dihukum karena ditemukannya sebotol obat-obatan terlarang di klinik Jungwoo, padahal dia tidak pernah menggunakan obat tersebut. Untungnya, Dr. Kang adalah pria misterius dan awalnya enggan bersaksi akan datang ke pengadilan. Meski terdengar aneh, mungkin ini bisa menjadi celah baru dalam proses ini. 요청했더니 흔쾌히 수락하셨어요. Malam itu, tiba-tiba rumah atap tempat tinggal Jungwoo dimasuki orang tidak dikenal. Ibu Hamnel mendengar sesuatu dari bawah. Dia lalu menyuruh putranya, Bada, untuk memeriksa ke atas, sekaligus membawakan Jungwoo selimut tebal, karena sepertinya Jungwoo tidur menggunakan selimut tipis. Saat Bada naik ke atas, ia tidak menemukan siapa-siapa. Namun jendela kamar telah pecah dan pintu telah dirusak oleh seseorang. Ketika Jungwoo datang dan mengetahui hal ini, dia segera menelpon polisi. Mereka juga mengecek kondisi rumah dan akan memeriksa CCTV di sekitar. Hamnel yang juga mengetahui hal ini langsung mengajak Jungwoo tidur di rumahnya saja. Mengingat malam ini Jungwoo pasti akan ketakutan, Hamnel merasa sedikit tidak nyaman setelah peristiwa kemarin malam. Namun, dia tidak akan membiarkan teman sekelasnya tidur sendirian di atas setelah mengalami peristiwa tadi. 완전 실감나고 자세한 설명 고맙다. Jungwoo akhirnya tinggal di rumah Hamnel. Setelah perkenalan singkat, Ibu Hamnel mengetahui bahwa Jungwoo adalah teman sekelas Hamnel dan mereka makan malam bersama keluarga kecil Hamnel. Hamnel lalu membawakan Jungwoo selimut dan bantal dan membawanya ke ruangan yang telah disiapkan. Saat ini, Jungwoo mengajak Hamnel untuk keluar dan makan es krim bersama. Hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih karena hari ini Hamnel sudah membantunya. Tiba-tiba ambulan lewat di depan mereka. Hamnel berkata, kemungkinan besar ambulan akan membawa pasien ke IGD rumah sakit dan teman-temannya akan merawat pasien itu. Sementara dia masih berada di sini, tidak mengerjakan apa-apa, alias pengangguran. Dan Hamnel bingung harus melakukan apa, karena selama hidupnya ia hanya belajar saja. Bahkan ia tidak pernah merasakan kesenangan saat ia masih muda. Dan parahnya, Hamnel tidak pernah makan tteokbokki karena mengira itu hanya membuang-buang waktu saja. 이게 재밌는 게 얼마나 많은데 무슨 밤새도록 논문을 읽어. 왜? Malam itu, Jungwoo mengajak Hamnel makan dan bermain dengannya. Pertama mereka makan tteokbokki. Hamnel begitu lahap memakannya. Lalu kemudian mereka pergi ke taman bermain. Tapi sayangnya, Hamnel hanya bisa bermain Tetris saja karena dia tidak bisa memahami permainan lainnya. Kemudian, Jungwoo mengajak Hamnel ke ruang karaoke. Namun Hamnel malah menyanyikan lagu anak-anak, bukannya lagu-lagu hit saat ini. Itu karena Hamnel belum pernah mendengar lagu-lagu K-pop masa kini. Hamnel kini sadar kalau ada sesuatu yang tidak dia kuasai, yaitu hafal lagu-lagu zaman sekarang. Menurut Jungwoo, ini adalah PR bagi Hamnel. Jika saja mereka bisa karaoke bersama lagi. Jungwoo berkata, Hamnel selama ini telah bekerja keras, dan selama kita berada di posisi paling bawah, ada baiknya jika mereka bisa menikmati waktu santai ini dan beristirahat. 좋아해도 난 그 시절의 노래를 안 들어서. Saat mereka berdua pulang ke rumah, Jungwoo menyadari bahwa Hamnel bukanlah wanita yang dia bayangkan. Hamnel adalah wanita yang baik, pengertian, dan jika dilihat-lihat Hamnel adalah wanita yang sangat manis. Meskipun Jungwoo pada akhirnya mencoba untuk sadar diri, sementara itu Hamnel merasa tak mengerti kenapa hatinya begitu tenang saat bersama Jungwoo. Hamnel berharap hari esok sama seperti hari ini juga. 기억은 구석돼 있고.
Namun rupanya, harapan Hamnul ternyata salah. Keesokan harinya, dia benar-benar menerima kabar ternyata ia mendapat pesangon yang tidak sesuai dengan kontrak kerjanya. Itu semua karena sang profesor terus-menerus mengubah kontraknya setahun sekali. Namun kali ini, Hamnul hanya tercatat sebagai karyawan kontrak di kontrak kerjanya, sehingga uang pesangon yang Hamnul terima sangat kecil. Hamnul mencoba protes dengan meminta teman-temannya yang masih bekerja di rumah sakit untuk melakukan protes terhadap Profesor Kim. Namun ternyata mereka tidak ingin kehilangan pekerjaan, sehingga mereka memutuskan untuk diam. Dan menurut mereka, Hamnul tidak usah datang ke rumah sakit ini lagi karena Profesor Kim tidak menyukainya. 교수님이 우리가 남 선생 만나는 거 알면 싫어하실 것 같아서. Jungwo membeli sekotak jeruk segar, namun saat hendak memberikannya, Jungwo tidak sengaja mendengar jika adik Hamnul akhirnya mengetahui identitas Jungwo yang sebenarnya dan bahwa dia adalah seorang dokter yang dituduh melakukan malpraktek yang sedang disidang. Mereka takut akan berdampak buruk untuk Hamnul. Setelah mendengar bahwa keluarga Hamnul sudah mengetahui identitas asli Jungwo, Jungwo lalu membatalkan niatnya untuk menyerahkan buah tersebut dan pergi ke kamarnya saja. Sementara Hamnul yang baru saja kembali merasa aneh setelah melihat tingkah Jungwo, dan akhirnya Hamnul mengetahui bahwa ibu dan adiknya sudah mengetahui dengan kisah Jungwo. Hamnul mencoba meminta maaf kepada Jungwo, namun akhirnya Hamnul sadar bahwa dia belum memiliki nomor ponsel Jungwo. 뜬다던가 뭐라던가 아무튼 바다가 니랑 얘기할까 봐 그냥 내가 좀 전에 바다한테 들었는데 옥탑 총각 Di tengah keterpurukannya, Jungwo juga mendapat kabar dari pengacaranya jika Dr. Kang menolak untuk bersaksi lagi. Hal ini dapat berdampak buruk pada kelancaran sidang. Jungwo mencoba menghubungi Dr. Kang, tapi orang asing itu sengaja tidak menjawab panggilan Jungwo. Jungwo mengatakan bahwa Dr. Kang sepertinya melakukan ini dengan sengaja untuk memberikan reputasi buruk pada Jungwo. 뭐 어떻게 정식으로 수사 의뢰 못합니까? 갑자기 증인 선다고 할 때부터 수상하긴 했는데 Sementara itu, Hamnul mencari tahu tentang kasusnya Jungwo. Semalaman ia bergadang untuk mencari tahu jenis obat terlarang dan efek sampingnya untuk pasien. Setelah beberapa jam kemudian, Hamnul menemukan satu kasus serupa dengan kasus Jungwon. Kemudian Hamnul bergegas ke persidangan dan masuk ke ruang sidang untuk memberikan bukti baru tersebut dan akan dibahas oleh hakim pada sidang berikutnya. Setidaknya Hamnul sudah membantu Jungwo ketika Jungwo dikelilingi oleh wartawan. Hamnul yang juga ada di sana, tiba-tiba Hamnul terjatuh. Jungwo segera membantu Hamnul dan membawanya pergi. Melihat tangan Hamnul yang terluka, Jungwo segera membawa Hamnul ke kliniknya untuk mendapatkan perawatan. 뭐야? 여기 상처 뭐야? Di klinik yang gelap dan tertutup itu, masih ada sisa obat yang bisa mengobati luka di tangan Hamnul. Jungwo berterima kasih kepada Hamnul karena datang hari ini. Sementara itu, Hamnul mengatakan bahwa dia hanya berhutang pada Jungwo karena dia menghiburnya dan mengajaknya bersenang-senang. Hamnul juga berencana mentraktir Jungwo makan makanan enak karena Hamnul baru saja menerima pesangonnya. Jungwo kemudian mengatakan bahwa dia tidak ingin ditraktir dan akan lebih baik jika pergi jalan-jalan ke pantai dan menyaksikan matahari terbit bersama-sama. 치료비까지 얹어서 진짜 세게 쏠게. 뭐든 말해봐. 오락실? Sayangnya, sesampai di pantai, cuaca sedang mendung dan pagi hari diselimuti kabut. Namun menurut Jungwo, hal itu tidak menjadi masalah. Setidaknya mereka berdua memiliki kenangan. Saat itu, Jungwo segera meminta nomor teleponnya Hamnul. Kali ini Jungwo bilang ingin menjadi teman Hamnul daripada mantan teman sekelas Hamnul. Hamnul tersenyum. Tentu saja Hamnul ingin berteman dengan Jungwo. Dalam hatinya, sebenarnya Hamnul tahu bahwa Jungwo menyembunyikan kesedihannya. Hamnul tahu bahwa Jungwo membutuhkan seseorang untuk menyemangatinya. Tetapi apalah Hamnul dapat membantu Jungwo melewati keterpurukannya meski tak bisa melihat cerahnya matahari hari ini. Jungwo dan Hamnul tetap setia menunggu fajar yang cerah, layaknya takdir yang cerah yang suatu saat nanti akan muncul di hadapan mereka.
너도 조금은 괜찮아. Sebenarnya dulu saat masih SMA dan saat Hamnel dan Jungwoo pingsan, Hamnel sama sekali tidak meninggalkan Jungwoo. Ia sempat menuliskan pesan di sebuah kertas untuk menanyakan keadaan Jungwoo. Sampai akhirnya dia mendengar ibu Jungwoo marah kepada wali kelas karena nilai Jungwoo turun. Namun berbeda dengan ibunya Hamnel yang langsung mengkhawatirkan Hamnel saat tahu dia pingsan. Dari kejadian itu, Hamnel prihatin dengan Jungwoo. Sejak SD hingga SMA, Hamnel tidak mempunyai teman, bukan karena teman-teman sekelasnya menghindarinya, tapi karena Hamnel tidak tahu cara berteman, karena dia terlalu fokus untuk belajar. Sampai akhirnya, Hamnel menjadi kebanggaan Busan karena prestasinya. Keluarganya juga mempunyai harapan yang tinggi bagi Hamnel. Ayahnya yang sakit akhirnya bisa tersenyum. Namun kini seorang pria dari masa lalunya datang dan meminta untuk menjadi temannya. Semua yang Hamnel tidak bisa rasakan sebelumnya, bisa Hamnel kenang pada diri Jungwoo. Setelah bermain di pantai, Hamnel dan Jungwoo mampir ke tempat makan. Sambil menunggu makanan datang, Hamnel memberikan salinan bukti yang ia serahkan ke pengadilan supaya Jungwoo membacanya. Hamnel yakin Jungwoo akan lebih unggul di persidangan berikutnya. Jungwoo bercanda, dia pasti bergadang semalaman mencari bukti itu. Namun tidak lama kemudian, Hamnel tertidur. Jungwoo tidak ingin mengganggu temannya. Jungwoo meminta bibi penjual untuk mengantarkan makanan sampai Hamnel bangun. Untungnya, bibi penjual setuju karena saat itu belum ada pelanggan. Jungwoo berencana membaca salinannya sambil menunggu Hamnel bangun. Namun melihat Hamnel semakin kedinginan, Jungwoo langsung bergegas memberikan jaket pada Hamnel. Sebelumnya dia meyakinkan dirinya jika dia hanya bersikap baik kepada teman barunya, bukan karena ingin melakukan sesuatu yang romantis. Saat Jungwoo menutupi tubuh Hamnel, tiba-tiba Hamnel bersandar dan tertidur di pangkuan Jungwoo. Lalu tanpa sadar, Jungwoo pun ikut tertidur. 기래요? 기랑 좀 재워요. 어차피 아직. Setelah makan, Jungwoo menerima kabar bahwa kliniknya telah terjual. Hamnel merasa kasihan mendengarnya karena dia yakin dulu Jungwoo pasti rajin menabung untuk membangun kliniknya. Namun sekarang ia harus menjual klinik tersebut untuk membayar kompensasi. Jungwoo memang sedih, namun ia merasa sedikit lega saat menyadari bahwa uangnya bisa lebih baik digunakan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. 소원의 보상이라도 할 수 있어서 내가 뭐 Sedangkan di rumah, ibu Hamnel mengira Hamnel pergi bersama temannya, Hongran. Namun saat melihat Hongran datang ke rumah, dia langsung panik dan ibunya pikir Hamnel akan bunuh diri dan terjun ke laut. Namun hal ini dibantah ketika ibunya melihat Hamnel dan Jungwoo datang. Mereka tidak menyangka jika Hamnel pergi dengan pria yang tinggal di atap rumah mereka. Dan Hongran tiba-tiba menyeletuk bahwa Hamnel pergi dengan cinta pertamanya. Dan hal itu membuat semua orang di sana langsung menjadi bingung. Singkat cerita, Hamnel dengan cepat menjelaskan kepada ibu, Bada, dan juga Hongran bahwa dia dan Jungwoo hanyalah berteman saja dan Jungwoo bukanlah cinta pertamanya. Ibunya khawatir karena dia sudah mengetahui siapa Jungwoo. Namun Hamnel mengatakan dia bisa menilai orang dan yakin bahwa Jungwoo adalah orang baik. Ibu Hamnel sebenarnya masih khawatir. Ia takut kalau Hamnel sering bersama Jungwoo. Seiring berjalannya waktu, Hamnel akan jatuh cinta pada pria atap itu. Ibunya ingin jika Hongran mencarikan pria yang cocok dan mengatur kencan buta dengan Hamnel. Hongran bingung siapa yang kira-kira cocok dengan Hamnel. 평범한 의료사고는 아닌 것 같아서 영 마음이 그. Saat di kliniknya, Hongran lalu bertanya kepada salah satu perawat di sana, apakah perawat tersebut mengetahui ada pria yang baik yang bisa diajak kencan buta. Perawat mengira jika pria itu untuk Hongran kencan buta. Rupanya perawat itu adalah perawat yang juga bekerja di klinik Dr. Bin Dayong. Saat itu, Dr. Bin sedang kebingungan karena dia punya pelanggan baru di saluran nutupnya selain keluarga
keluarganya. Dan rupanya akun itu bernama Lee Hongran. Ada satu momen saat Hongran mengklik subscribe ketika dia melihat rekaman video aneh milik Dr. B. Dan dia juga tahu dari perawatnya jika Dr. Obijin sebelah bernama Hongran sedang mencari seorang pria untuk kencan buta. Dr. B segera menyetujui kencan buta itu. 원장님께 관심 있어서 구독도 하고 소개팅도 시켜달라는 Sementara itu, Jungwoo masih kepikiran dengan kata-kata Hongran jika dirinya adalah cinta pertama Hamnel. Dia tidak menyangka jika dulu Hamnel menyukainya. Apalagi Hamnel tidak mungkin membantunya dalam kasus ini. Yang jelas, Hamnel masih menyukainya. Apalagi dia tiba-tiba meminta Jungwoo menemaninya berbelanja. Dia yakin itu karena Hamnel masih mencintainya. Namun kemudian kepercayaan dirinya tumbuh kembali. Jungwoo yang akan menemani Hamnel berbelanja, bersiap memilih pakaian yang cocok untuknya. Di malam hari, Jungwoo dan Hamnel pergi ke sebuah butik untuk membeli baju. Hamnel bingung mengapa Jungwoo memakai topi di malam hari. Jungwoo mengatakan jika ini ia lakukan untuk Hamnel agar dia tidak malu pergi bersamanya. Namun Hamnel meminta Jungwoo untuk melepas topinya karena Jungwoo mendorong tangan Hamnel sehingga Hamnel hampir jatuh. Singkat cerita, lalu Hamnel memilih satu pakaian yang sangat cantik. Jungwoo terkejut, buat apa Hamnel beli baju cantik kalau bukan untuk diperlihatkan dirinya. Namun Jungwoo masih terlihat malu dengan kejadian tadi. Menurut Hamnel, Jungwoo sudah dewasa. Dulu ketika dia masih duduk di bangku SMA, Hamnel juga hampir terjatuh saat memperbaiki kipas dan Jungwoo menangkapnya. Namun karena teman-temannya mengejeknya, Jungwoo melemparkan Hamnel ke bawah dan menyebabkan tangannya cedera. Jungwoo merasa bersalah atas kejadian itu. Jungwoo merasa bersalah atas kejadian itu yang membuat Hamnel sulit untuk belajar. Jungwoo kemudian merekam dan mencatat pelajaran untuk diberikan kepada Hamnel. Melihat Hamnel masih mengingat masa-masa itu, Jungwoo berpikir Hamnel pasti jatuh cinta padanya sejak saat itu. 날 좋아하게 된 건가? Malam itu, tiba-tiba Hamnel ingin mengatakan sesuatu pada Jungwoo. Jungwoo merasa deg-degan. Ia mengira Hamnel akan menyatakan perasaan cintanya. Namun ternyata Jungwoo salah. Hamnel bilang dia besok ada kencan buta. Jungwoo langsung terkejut. Rupanya saat Hamnel pergi berbelanja pakaian cantik itu, ia siapkan untuk kencan buta. 그 뭐 첫사랑이니 뭐니 하면서 부담스러워했잖아. Singkat cerita, Hamnel berkencan dengan Dr. Bin Dayong karena mereka sama-sama dokter dan percakapan pertama mereka cukup menyenangkan hingga akhirnya Dr. Bin bertanya tentang Hongran, makanan apa yang Hongran sukai dan apa yang Hongran sukai. Hamnel bingung mengapa teman kencannya ini malah menanyakan temannya Hongran. Rupanya Dr. Bin mengira wanita di depannya ini adalah Hongran. Tiba-tiba putri Dr. Bin datang ke restoran dan ia tidak suka kalau ayahnya berkencan sehingga mereka gagal berkencan. Dan kemudian Dr. Bin meminta maaf kepada Hamnel dan pergi dari sana. Hamnel akhirnya pulang setelah kencannya gagal. Saat di perjalanan, ia bertemu dengan Jungwoo. Meskipun sebenarnya dia sedikit kesal saat melihat Hamnel berpakaian cantik untuk pergi kencan buta. Namun Jungwoo langsung senang saat mendengar bahwa kencannya gagal dan menjadi bersemangat mendengar cerita Hamnel. 아니 왜 자꾸 홍란이를 물어봐? Malam itu, Jungwoo menemani Hamnel mabuk-mabukan di atap rumah. Menurut Jungwoo, Hamnel masih bisa kembali bekerja dan memulai hidup baru, mencari pekerjaan dan lamar ke rumah sakit lain. Jungwoo yakin bahwa Hamnel bisa melakukannya. Dan tanpa disadari, mereka telah menghabiskan minuman terlalu banyak. Tiba-tiba hujan turun dengan lebat, sehingga membuat Hamnel dan Jungwoo duduk di bawah payung, menikmati hujan hingga mereka tertidur. 데서나 막 잠들고. Keesokan harinya, Hamnel menerima telepon dari nomor tak dikenal. Rupanya saat mabuk, Hamnel malah mencari pekerjaan lewat internet dan lumayan jauh. Ia lalu bercerita pada Jungwoo. Entah kenapa, Hamnel yakin dengan pekerjaan ini.
dan memutuskan menerimanya. Setidaknya ia bisa membuka lembaran baru. Karena sejujurnya, Hamnel begitu iri dengan orang-orang yang membicarakan karirnya. Padahal mereka bukan siapa-siapa. 아니었네. 뭐 이런 식으로 컴플레인하고 위증되니까 매너리지. Sementara itu, waktunya Hamnel berangkat dan Jungwoo tinggal sendirian. Untungnya Kyomin ada di sana hari itu dan dia ingin mentraktir Jungwoo. Saat di rumah makan, mereka berbicara tentang tekad Hamnel untuk membantu Jungwoo selama persidangan kemarin. Kyungmin dengan cepat memuji potensi Hamnel yang sudah tidak diragukan lagi. Dulu saat Hamnel bekerja di rumah sakit, Hamnel adalah pekerja keras, namun sayangnya dia tidak mudah bersosialisasi, sehingga Kyungmin merasa kasihan pada Hamnel. Apalagi dia tahu Hamnel melamar rumah sakit pedesaan, di mana kepala rumah sakit menghubungi Hamnel untuk mengetahui kinerja Hamnel. Sayangnya, Kyungmin membenarkan jika Hamnel menendang profesornya, dan dia juga tidak akur dengan rekan kerjanya. Jungwoo langsung marah karena Kyungmin malah tidak membela Hamnel. Seharusnya jika harus jujur, Kyungmin memberitahukan rumah sakit itu jika selama ini Hamnel ditindas, dipermalukan, dan tesis dokternya dicuri, dan sekarang malah pesangonnya dipotong. Kyungmin bingung. Kyungmin tidak tahu bahwa Hamnel bersemangat ketika mereka pergi ke desa yang jauh itu. 아니 사실대로 말하려면 제대로 다 말했어야지. 그 교수가 논문 가로챈 거. Saat sampai di rumah sakit, baru saja Hamnel tiba di depan pintu. Hamnel menerima panggilan telepon, dan lamaran Hamnel segera ditolak karena latar belakang Hamnel. Hamnel hanya bisa berpikir bahwa memang benar latar belakangnya tidak baik dan jalan hidupnya salah. Lalu Hamnel menelpon Jungwoo dan memberitahunya tentang hal itu. Sebuah kereta berhenti tepat di depan Hamnel. Saat dia ingin pulang, tiba-tiba Jungwoo datang menahannya. Jungwoo datang karena dia mengkhawatirkan Hamnel. Jungwoo berkata, cara hidup Hamnel tidak salah. Ini semua bukan sepenuhnya kesalahan Hamnel, dan Jungwoo ada di sini untuk memberitahu hal itu kepada Hamnel. Ada satu hal yang sekarang terungkap. Apakah benar Kyungmin mengetahui lamaran Hamnel karena ditelepon oleh rumah sakit di pedesaan tempat Hamnel melamar, atau memang ia mendengar dari alat perekam yang ia taruh di dalam rumah atapnya Jungwoo? Apakah Kyungmin orang yang selama ini ingin menjatuhkan sahabatnya sendiri, Jungwoo? Sebelumnya, Hamnel tidak percaya kalau Jungwoo itu pria populer, baik, bahkan disukai di kalangan siswa di sekolah. Sama seperti Hamnel, teman-teman Jungwoo juga menganggap Hamnel adalah wanita paling cantik di sekolah. Pertikaian mereka semasa sekolah membuat mereka tidak percaya jika sekarang mereka bisa sedekat ini. Mereka berdua sama-sama merasa nyaman dan bahagia. Musuh semasa sekolah telah menjadi teman yang membuat mereka merasa aman, dan mereka memikirkan satu sama lain di saat keduanya sedih atau bahagia. Akhir-akhir ini, Hamnel merasa sedikit gugup berada di dekat Jungwoo. Lalu apa yang terjadi pada mereka? Pada akhirnya, Hamnel mengetahui dari Jungwoo alasan mengapa wawancaranya gagal di rumah sakit di desa ini. Dan itu semua adalah kesalahan Kyungmin. Tapi sebagai teman, Jungwoo menganggap itu semua hal yang baik, karena lebih baik orang tahu sekarang daripada nanti. Hamnel bingung untuk apa Jungwoo jauh-jauh kemari hanya untuk memberitahu hal ini. Jungwoo menjadi bingung. Dia lalu mengatakan jika ia mengkhawatirkan Hamnel, tapi selain itu ia juga ingin berwisata di desa ini karena menurutnya dia belum pernah jalan-jalan ke sini. 저기 관광 안내문 있다. 가져올게. Dan akhirnya mereka berdua jalan-jalan menikmati wisata di desa ini. Mereka kemudian mengadakan balap sepeda, dan tentu saja Jungwoo pemenangnya, dan yang menang berhak menyentil dahi yang kalah. Jungwoo merasa tidak nyaman dan malu saat Hamnel menyodorkan wajahnya, tapi Jungwoo tetap menyentil Hamnel meski tidak terlalu keras. Mereka juga mengambil foto bersama dengan latar para domba. 왜? 너 여행 다닌 적도 많이 없어서. Setelah itu, Jungwoo dan Hamnel makan bersama. Hamnel berterima kasih pada Jungwoo karena jika bukan karena dia, Hamnel mungkin akan menangis sendirian. Hamnel sadar bahwa dia sepertinya terburu-buru mencari pekerjaan hanya karena dia malu menjadi pengangguran. Lalu Jungwoo menyemangati Hamnel dan menyuruhnya beristirahat sampai Hamnel siap mencari pekerjaan lagi. 하고 싶은 건지 좀 헷갈렸거든.
Malam itu, mereka bergegas pergi ke stasiun untuk mendapatkan tiket kereta terakhir. Namun sesampainya di stasiun, tiba-tiba di depan mereka ada seorang kakek pingsan. Untungnya, kedua dokter ini ada di lokasi dan sigap membantu kakek itu. Menurut putrinya, ayahnya pernah mengalami operasi jantung dan dipasang alat pacu jantung. Tapi sayangnya, itu sudah lama dan mungkin itulah sebabnya kakek berhenti bernafas dan pingsan. Saat menunggu ambulan, Jungwoo dan Hamnel melakukan pertolongan pertama. Jungwoo langsung teringat saat ia mengoperasi pasiennya yang berakhir gagal. Jungwoo tiba-tiba terdiam. Hamnel berusaha menyadarkan Jungwoo dan menggantikannya supaya kakek itu bisa bernafas kembali. Kemudian ambulan pun datang. Saat itu, melihat stasiun kereta yang sudah tutup, membuat mereka terpaksa bermalam di tempat ini. Hamnel kemudian mengajak Jungwoo mencari penginapan. Untung saja masih tersedia 2 kamar. Namun satu kamar harus dibersihkan dulu selama 1 jam. Sehingga terpaksa mereka harus satu kamar bersama selama 1 jam. Sehingga membuat mereka tidak nyaman lagi. Untungnya, di kamar ada bir, sehingga mereka bisa bersantai dan sepakat untuk minum dan mengatasi kecanggungan ini. Tiba-tiba ibu Hamnel menelpon. Hamnel ingat dia belum memberitahunya apa yang terjadi dengannya. Saat Hamnel menerima telepon, Jungwoo mencoba tidur, namun dia tidak bisa karena setiap kali dia mencoba untuk tidur, kejadian saat Jungwoo mengoperasi pasien membuatnya selalu terbayang-bayang dan membuat Jungwoo ketakutan. Saat Hamnel memberitahu bahwa kamarnya sudah siap, Jungwoo tiba-tiba menarik tangan Hamnel dan memintanya untuk menemaninya lebih lama lagi. Lalu Jungwoo ingin bermain kartu dengan Hamnel dan berjanji akan mengajari Hamnel cara bermainnya. 야, 나 진짜 춤을 춰. Singkat cerita, Hamnel dan Jungwoo pulang. Namun sebelum sampai di rumah, mereka harus berpisah karena tidak nyaman jika ibu Hamnel tahu mereka sama-sama menginap, dan akhirnya mereka pulang sendiri-sendiri. Sesampai di rumah, Hamnel mendengar jika ibu dan adik Hamnel penasaran dengan hasil wawancara. Kemudian Hamnel memutuskan untuk pergi lagi. Sampai akhirnya, Jungwoo mengetahui jika sampai sore ini Hamnel belum pulang ke rumah. Jungwoo kemudian menelpon Hamnel dan bertanya di mana dia berada. Rupanya Hamnel berbohong, dan dari suara di telepon, Jungwoo tahu di mana Hamnel berada. Dia langsung menemui Hamnel. Ternyata Hamnel pergi ke tempat game dan bermain sendirian. Jungwoo kemudian menemani Hamnel bermain, dan dia juga mengajak Hamnel ke sekolah untuk mengenang masa lalu mereka. Di sana, Jungwoo mengejek Hamnel saat mereka masih bersaing. Hamnel bertanya jika mereka kembali ke masa itu, apa yang mereka lakukan. Hamnel ingin dia mengulangi ketika dia mengikuti ujian masuk universitas impiannya. Dulu ia gagal karena dia sakit pada saat itu. Seluruh tubuhnya sakit dan dia langsung hancur setelah dia menyadari bahwa dia gagal karena keluarganya menaruh harapan padanya. 진짜 발표 보고 나니 얼마가 못 일어나겠더라. Jungwoo kemudian menyuruh Hamnel pulang. Jungwoo tahu jika Hamnel takut pulang karena dia tidak tahu harus berkata apa pada ibunya. Jungwoo berharap Hamnel jujur tanpa memikirkan masalahnya sendiri, dan dia tidak perlu khawatir dengan omongan orang. Jungwoo juga mengatakan bahwa jika dia bisa kembali ke masa lalu dan melihat kondisi Hamnel, dia pasti ingin memeluknya saat itu. Sekali lagi, jantung Hamnel berdetak kencang. Tiba-tiba, hampir saja satpam sekolah memergoki mereka berdua. Namun, untung saja mereka berdua cepat bersembunyi. Jungwoo benar ketika Hamnel mengatakan bahwa wawancara itu gagal. Ibu dan adiknya justru bersyukur karena ibu Hamnel tidak ingin putrinya bekerja jauh. 너 한 번 꼭 안아주고 싶어. Keesokan harinya, Jungwoo membuat janji untuk bertemu Kyungmin. Rupanya Kyungmin memberi Jungwoo kamera tersembunyi yang dia temukan di klinik. Jungwoo langsung kaget. Mengapa bisa? Kyungmin punya pulpen kecil yang ternyata itu adalah kamera yang mengawasinya sepanjang waktu. Dan ternyata itu bukan satu-satunya. Ketika Jungwoo memeriksa klinik lagi, ada beberapa kamera tersembunyi di sana dan Jungwoo segera melaporkannya ke polisi.
Jungwoo bertanya siapa yang melakukannya dan kenapa baru kali ini Kyungmin memberitahu hal ini padanya. Kyungmin mengatakan bahwa menurutnya kamera itu tidak ada hubungannya dengan kasus Jungwoo. Itu sebabnya Kyungmin diam. Namun, anehnya saat Jungwoo meminta Kyungmin minta maaf kepada Hamnel karena wawancara Hamnel gagal. Namun Kyungmin menolak. Dia tidak ingin temannya menyukai Hamnel. Menurutnya, ini belum waktunya bagi Jungwoo untuk merasa bahagia. 만약에 네가 그런 감정이라면 나는 좀 실망할 것 같다. Malam itu, Hamnel dan Hongran minum bersama. Di sana, Hongran mengatakan bahwa Jungwoo tampaknya memiliki perasaan terhadap Hamnel karena tidak mungkin seorang pria seperduli itu pada seorang wanita, seperti halnya Jungwoo, jika dia tidak menyukainya. Kata-kata Hongran terus terngiang-ngiang di kepala Hamnel. Malam ini, dia harus bertanya pada Jungwoo, mengapa Jungwoo mengikutinya di desa, dan mengapa kata-kata Jungwoo selalu menghiburnya. Saat dia bertemu Jungwoo di atap rumah Hamnel, dia langsung menanyakan hal ini. Jungwoo sedikit terkejut, tapi semua ini karena Jungwoo peduli pada Hamnel. Jungwoo sebenarnya bingung harus berkata apa, tapi kemudian dia teringat dengan kata-kata Kyungmin. Jika Jungwoo belum bisa bahagia, maka Jungwoo berkata jika ia ingin menjadi teman yang baik. Rupanya hal tersebut didengar oleh keluarga Hamnel yang sedang bakar-bakar di atap rumahnya. Ibu Hamnel tidak bisa menerima jika putrinya ditolak oleh Jungwoo seperti ini. Padahal sebenarnya Hamnel tidak mengungkapkan perasaannya. Dan akhirnya mereka mengetahui bahwa Hamnel dan Jungwoo pergi ke wawancara kerja bersama. Sementara Hamnel merasa malu, Jungwoo juga tidak menyangka jika ia berkata seperti itu pada Hamnel. 그 전에 속초도 갔다 오지 않았나 맞지? 맞네 똑같. Suatu hari, di lift Dr. Bin Dae-yong akhirnya bertemu dengan Hongran. Ada kejadian di mana ada serangga di bahu Hongran yang langsung membuatnya takut, sehingga Hongran panik dan Dr. Bin membantunya. Sejak saat itu, Dr. Bin tahu bahwa wanita yang ditolongnya adalah Hongran. Keesokan paginya, Hamnel bertemu Jungwoo dan mengatakan kepadanya bahwa dia melakukan itu tadi malam ketika dia mabuk. Selain itu, mereka berjanji kejadian tadi malam tidak membuat keduanya canggung. Namun rupanya Hamnel ingkar janji. Saat di stasiun kereta, Hamnel selalu berusaha menghindari Jungwoo. Hamnel berkata, ia sebenarnya ingin bersikap biasa saja, tapi dia masih merasa malu. Hamnel mengira itu semua karena dia tidak punya teman, sehingga ia tidak tahu batasan dan tidak bisa membedakan antara persahabatan dan cinta. Saat Jungwoo ingin menjelaskan kenapa dia mengatakan itu tadi malam, tapi tiba-tiba mereka dikejutkan. Ada kejadian di mana seorang pria jatuh dari tangga di stasiun. Melihat noda darah yang berceceran, mengingatkan Jungwoo pada kejadian itu. Pada hari itu, Hamnel pergi ke psikiater lagi. Untungnya, Hamnel mulai sedikit membaik dari sebelumnya. Psikiater bertanya, apakah setelah kecelakaan truk, Hamnel mengalami trauma? Untungnya, Hamnel mengatakan tidak. Menurut dokter psikiater itu, biasanya orang yang mengalami kejadian traumatis, seperti yang menimpa Hamnel, bisa menderita gangguan stres pasca trauma. PTSD juga bisa terjadi pada dokter yang pernah mengalami kecelakaan medis. Misalnya saja, sebuah operasi yang gagal bisa berujung pada mimpi buruk, seperti tiba-tiba nafas menjadi sesak saat memasuki ruang operasi, gemetar saat memegang alat bedah, atau melihat banyak darah. Seketika Hamnel langsung teringat Jungwoo. Jungwoo pernah berkata bahwa kejadian itu membuatnya sulit untuk tidur, mimpi buruk setiap malam dan menangis sepanjang waktu. Jungwoo ingat apa yang dikatakan Kyungmin itu benar. Ini belum waktunya untuk berbahagia dan ia tidak perlu khawatir pada Hamnel. Tapi tiba-tiba Hamnel datang dan memeluk Jungwoo saat ia sedang duduk sendirian di atap rumah. Hamnel yakin akan sulit bagi Jungwoo untuk mengatasi masalahnya sendiri. Dia kemudian menepuk tubuh Jungwoo dan mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Entah kenapa, Jungwoo merasa lebih baik dan ingin Hamnel bersamanya malam ini. Meski dia tidak pantas untuk bahagia, namun Jungwoo merindukan Hamnel.
괜찮아질 거야. Keesokan harinya, Hamnal memutuskan untuk jogging di pagi hari sebab jogging menghasilkan hormon yang membuat orang depresi menjadi bahagia. Sebelum pergi, dia melihat berita di TV bahwa kasus Jungwoo akan disidangkan dalam 3 hari lagi dan dia ingat bahwa Jungwoo masih percaya bahwa semua yang dia lakukan adalah benar dan tindakannya sejalan dengan prosedur medis dan tidak ada kesalahan yang dapat menyebabkan kematian pasien. Ibu Hamnal memang kecewa saat Jungwoo menolak putrinya. Namun ketika dia melihat berita ini, dia bersimpati pada Jungwoo. 리게이가 나와가지고 세로토닌. 맞다, 세로토닌. Saat itu, Jungwoo sedang jogging dan polisi menghubunginya. Polisi mengatakan mereka masih belum tahu siapa yang telah menaruh kamera tersembunyi di kliniknya karena sidik jari di kamera itu tidak jelas. Namun polisi berjanji akan memeriksanya lagi sebelum persidangan dimulai. Pada saat itu, Jungwoo bertemu dengan Hamnal. Hamnal mengajak Jungwoo berbicara tentang pelukan Hamnal tadi malam. Awalnya Jungwoo mengira itu karena Hamnal bertingkah aneh lagi. Tapi tadi malam Hamnal sangat ingin memeluk Jungwoo karena Hamnal tahu kalau Jungwoo menderita gangguan stres pasca trauma. Hamnal mengatakan bahwa itu bukan salah Jungwoo dan seharusnya Jungwoo memberitahunya daripada selalu menghiburnya. Hingga akhirnya Hamnal salah paham dan bertanya pada Jungwoo apakah dia peduli dengannya. 하고 있는지도 모르고 나 신경 쓰이는 거 아니냐는 헛소리나 하고. Kemudian Hamnal mengajak Jungwoo pergi berbelanja. Hamnal memberikan Jungwoo anggur lezat yang bisa membantu Jungwoo tertidur lebih nyaman. Saat mereka mencuci spray, Hamnal mengatakan bahwa dia sangat tertarik pada Jungwoo. Hamnal mengakui bahwa perasaannya terhadap Jungwoo melebihi perasaannya terhadap seorang teman. Namun saat ini Hamnal belum bisa menyatakan jika dia menyukai Jungwoo atau tidak. Yang jelas, perasaannya terhadap Jungwoo berbeda. Namun Jungwoo harus fokus pada persidangan kali ini, melunasi hutang-hutangnya dan memulihkan kondisi Jungwoo terlebih dahulu. Dan setelah itu baru mereka membicarakan perasaannya. Sambil memeras spray, Jungwoo juga mengatakan bahwa tadi malam perkataannya adalah benar jika ia sangat merindukan Hamnal karena selama ini hanya Hamnal yang membantunya tetap tabah menjalani hidup. Jungwoo menyuruh Hamnal untuk bersabar dan mencari tahu apakah pertemanan mereka murni sebagai teman atau lebih dari teman. 뭐가 됐든 지금 이 모습은 싫으니까. Hari itu Hongran datang ke rumah Hamnal, tapi Hamnal belum pulang ke rumah. Namun Bada berkata jika Hamnal ada di atap bersama Jungwoo. Bada heran kenapa Hamnal masih di sana setelah ia ditolak Jungwoo. Hongran langsung kaget mendengar hal itu karena dia mengira Hamnal hanya dipermainkan oleh Jungwoo. Sementara itu, Hamnal ingin bertanya pada Jungwoo sebelum ia pergi. Jika menurutnya, apa tidak sebaiknya Jungwoo pergi ke psikiater seperti dirinya? Karena depresi Hamnal sedikit membaik setelah pergi ke sana. Namun Jungwoo berkata jika ia baik-baik saja dan belum ada rencana pergi ke psikiater. Lalu Hongran tiba-tiba menjemput Hamnal. Hongran yang mengetahui bahwa Hamnal ditolak oleh Jungwoo. Lalu ia meminta maaf dan mengatakan bahwa dialah yang memberitahu Jungwoo bahwa dia menyukainya. Dan tiba-tiba Hongran menerima pesan dari Dr. Bindeon dan mereka janjian untuk minum kopi bersama. Rupanya setelah kejadian di dalam lift di mana Hongran adalah orang yang selama ini Dr. Bin cari-cari, kejadian itu membuat keduanya menjadi lebih dekat. 다음에 커피 한 잔 해요. Malam itu Hamnal tiba-tiba menerima pesan dari Jungwoo jika ia ingin mengajaknya main kartu. Hamnal berpikir jika Jungwoo tidak bisa tidur dan mengalami mimpi buruk. Karena Hamnal khawatir, ia langsung bergegas ke atas. Tapi Jungwoo baik-baik saja dan hanya mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk pergi ke psikiater asalkan Hamnal menemaninya. 안 돼? 알았어.
그럼 진료 끝내고 밥도 같이 먹는 거야. Keesokan harinya, Hamnel dan Jungwoo pergi ke psikiater. Hamnel lalu menyemangati Jungwoo. Hamnel yakin Jungwoo akan berhasil, jadi Jungwoo tidak usah takut. Dan setelah selesai, dokter meresepkan obat yang sama dengan Hamnel, dan keduanya akhirnya meminum obat untuk kesehatan mental mereka. Selama perjalanan pulang, Hamnel terus menyemangati Jungwoo, mengingat bahwa Jungwoo selalu terdiam, dan Hamnel yakin semuanya akan baik-baik saja. Tiba-tiba Hamnel menemukan uang 500 perak di jalanan. Menurut Hamnel, ini pertama kalinya dia menemukan uang di jalanan, dan dia yakin itu pertanda baik. Tindakan Hamnel dilihat banyak orang karena Hamnel sangat bersemangat. Uangnya ia lakukan untuk bermain akrade di pinggir jalan. Karena saking asiknya bermain, membuat mereka tidak menyadari bahwa sudah banyak antrian di belakang mereka. Hal ini membuat Jungwoo segera meminta Hamnel pergi. Jungwoo mengajak Hamnel untuk karaoke saja. 뻥치지 마세요. 의사가 오라 그러고. Saat Jungwoo menyanyikan lagu cinta, Hamnel merasa kepedean karena ia kira Jungwoo menyatakan cinta kepadanya. Saat di perjalanan pulang, Hamnel tiba-tiba menjadi pendiam. Ia bertanya, mengapa Jungwoo menyatakan cintanya sekarang? Padahal mereka berjanji untuk melihat perkembangan perasaan mereka berdua. Setelah kasus Jungwoo selesai, Jungwoo merasa bingung. Apa maksud Hamnel? Padahal tadi ia hanya bernyanyi lagu tentang cinta. Ini semua karena Hamnel belum pernah berkencan dan melajang sepanjang hidupnya, sehingga Hamnel terbawa perasaan. Melihat tingkah Hamnel yang lucu itu, membuat Jungwoo berterima kasih karena seharian ini Hamnel telah menghiburnya. 소래. 야, 너의 호감은 왜 이렇게 얄팍해? 왜 이렇게 쉬워? Tiba-tiba mereka dikejutkan seorang wanita cantik bernama Mbak Bibel mendatangi mereka. Dia juga satu kelas dengan Jungwoo dan dia adalah peringkat ketiga di sekolah. Sayangnya Mbak Bibel hanya mengingat Hamnel adalah gadis gila dari Busan saat bertemu dengannya. Selebihnya ia hanya mengingat Jungwoo yang dulu pernah menyukainya. Selama ini, rupanya Mbak Bibel tidak pernah mengabaikan kasus Jungwoo. Ia tahu Jungwoo tidak bersalah, apalagi setelah kasus serupa diketahui. Jungwoo mengatakan bahwa Hamnel lah yang membantunya. Namun Mbak Bibel tidak peduli dengan Hamnel. Mbak Bibel terus mengungkit cerita masa lalu di mana Jungwoo tertarik padanya. Jungwoo bingung. Sejauh yang dia ingat, dia tidak tertarik pada siapapun. Kemudian Mbak Bibel mengingatkannya bahwa hanya Jungwoo yang memberinya sosis tambahan ketika dia menyajikan makan siang saat Jungwoo bertugas. Lalu saat ia sedang belajar, Jungwoo memberinya penghapus dan juga pun membantunya memukul murid-murid yang nakal saat mengganggunya. Menurut Mbak Bibel, ia yakin itu semua karena Jungwoo menyukainya. Hamnel yang mendengar hal ini merasa cemburu karena dia tidak tahu bahwa rupanya Mbak Bibel memiliki cerita romantis seperti ada di novel. Jungwoo bingung, padahal ia tidak melakukan hal yang romantis. Mungkin tindakannya hanya membuat para wanita di sekolah jadi salah paham. 그때 나 완전 인터넷에서 여주된 줄. Setelah Mbak Bibel pergi, dulu Jungwoo selalu bersikap ketus kepadanya, bahkan hanya memberikan paprika saat makan siang. Entah mengapa, saat ini Hamnel tidak peduli dengan pekerjaan teman sekelas yang baru ia temui. Ia malah cemburu dengan kisah romantis antara Jungwoo dan Mbak Bibel saja. Jungwoo bingung, seingatnya dia tidak pernah menjalin hubungan romantis dengan siapapun, apalagi ketika dia bertugas saat makan siang di kantin. Dia memang memberikan banyak sosis kepada siapapun, tapi masalah dengan penghapus yang diberikan itu semua karena dia tidak mau meminjamkan penghapusnya kepada Hamnel, dan karena anak-anak itu mengganggu. Bukankah tugas semua orang untuk memberantas perundungan? 나 지우개 좀 빌려줄 수 있어? 나 가자. Keesokan harinya, Hamnel merasa tindakannya terhadap Jungwoo agak berlebihan. Padahal sebentar lagi Jungwoo akan sidang. Kemudian Hamnel membungkus pangsit untuk Jungwoo dan mengajaknya makan bersama. Namun menurut Hamnel, entah kenapa kemarin dia melakukan sesuatu pada Jungwoo yang seharusnya tidak dia lakukan. Hamnel tiba-tiba mulai cemburu, dan ini pertama kalinya Hamnel merasa cemburu. Rupanya rasanya begitu tidak nyaman ketika Jungwoo mengetahui bahwa Hamnel ingin
tahu lebih banyak tentang perasaannya. Dia mengaku bahwa dia sebenarnya merasakan hal yang sama, tapi sekarang dia tidak bisa merasakan perasaan ini. Namun dia juga mencintai Hamnel. Hamnel begitu terkejut hingga ia menjatuhkan pangsitnya. Menurut Jungwoo, baru kali ini Hamnel adalah satu-satunya orang yang membuatnya tetap dan dia seperti resep dokter untuknya. Jungwoo berjanji jika semuanya sudah selesai, dia akan mengungkapkan perasaannya dengan baik. 뭐야, 이런 거 하면 누가 설렐 줄 알고. Saat di perjalanan pulang, Jungwoo menceritakan bahwa ada seseorang di kliniknya yang diam-diam memasang kamera tersembunyi. Namun belum sempat bercerita, Kyungmin tiba-tiba datang. Lalu Hamnel menyuruh Jungwoo dan Kyungmin untuk mengobrol. Sedangkan Hamnel pulang ke rumah. Kyungmin meminta maaf kepada Jungwoo karena bersikap kasar padanya beberapa hari yang lalu. Menurut Jungwoo, orang yang tahu apakah dia akan bahagia atau tidak adalah dirinya sendiri, bukan Kyungmin atau orang lain. 그건 누구보다 더 잘 알고 있었어. 그러니까 Pada saat ini, Hamnel menunggu Jungwoo di atap rumah. Tiba-tiba Hamnel dikagetkan dengan melihat pintu rumah Jungwoo dibiarkan terbuka akibat angin dari jendela yang tidak ditutup. Saat Hamnel melihat kamar Jungwoo berantakan, ia langsung berusaha membersihkannya. Namun tiba-tiba Hamnel menemukan sebuah pulpen yang sepertinya adalah alat perekam atau kamera yang sudah lama mengikuti Jungwoo. Sementara itu, saat Jungwoo hendak pulang, tiba-tiba ada seorang mengikutinya. Jungwoo langsung mengecohkannya dan saat orang itu menyadari, ia langsung melarikan diri. Namun Jungwoo langsung mengejarnya hingga akhirnya Jungwoo menangkap orang itu yang selama ini mengikutinya. Jungwoo menemukan seorang pria itu memegang pena mirip dengan kamera yang ditunjukkan Kyungmin padanya. Ia yakin bahwa pria inilah yang juga memasang kamera di kliniknya dan Jungwoo langsung berteriak, "Siapa dia?" Namun pria tersebut langsung melempar botol minuman ke arah kepala Jungwoo sehingga menyebabkan Jungwoo terluka dan pria yang mengikutinya berhasil melarikan diri. Saat Jungwoo masih kecil, dulu ia pernah pertama kali merasakan kegagalan di mana saat masih SD ada pelajaran menanam kecambah. Namun kenapa hanya milik Jungwoo yang tidak bisa tumbuh? Padahal ia sudah menanamnya dengan baik dan menyiramnya lebih sering daripada teman-temannya. 난 그깟 강낭콩 때문에 절대 울지 않을 거야. 그깟 강낭콩 때문에 그날 난 펑펑 울었다. Saat duduk di bangku SMA, di mana ibunya marah besar kepada Jungwoo saat mengetahui jika nilainya turun. Dari situ, Jungwoo mulai belajar. Ada hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Sementara sekarang, saat ia terpuruk dan orang-orang mulai meninggalkannya, Jungwoo merindukan keluarga yang dari dulu tidak pernah ia rasakan. Ia merindukan kehangatan seorang ibu. Namun, Jungwoo tidak ingin jika ibunya tahu ia sedang tidak baik-baik saja. Karena ayahnya adalah calon ketua asosiasi jantung di Amerika. Apakah Jungwoo akan kembali melewati ini semua? Apakah ia akan kembali baik-baik saja? Dan apakah Jungwoo bisa melalui malamnya dengan normal lagi? 나를 믿어줄 누군가가 절실했다. Sementara itu, saat Hamnel membereskan kamar Jungwoo, tiba-tiba Hamnel menemukan pulpen di bawah kasur. Ia bingung dengan pulpen itu. Lalu tiba-tiba Hamnel dikejutkan dengan kedatangan Bada. Bada lalu mengejek Hamnel karena hubungan kakaknya dengan pria atap semakin dekat. Hamnel kesal dan hampir saja memukul adiknya itu. Namun, Bada sadar di pulpen yang Hamnel pegang ada titik seperti lensa kamera. Kemudian Hamnel teringat dengan kata-kata Jungwoo yang terpotong sebelum Kyungmin datang. Hamnel kemudian menelpon Jungwoo untuk menanyakan keberadaannya. 나도 모르는 사이에 몰카가. Sementara itu, saat Jungwoo kehilangan pria yang mengikutinya dan kepala Jungwoo yang terluka, Jungwoo merasa kesal. Lalu Jungwoo pergi ke kantor polisi. Untungnya, ada CCTV yang menangkap peristiwa itu.
Dan ternyata polisi juga menemukan rekaman di dalam dashboard mobil seseorang saat pria itu masuk dan memecah jendela kamar Jungwoo. Meski wajahnya tidak kelihatan, tapi gestur tubuhnya bisa dikenali. Dan itu bisa dipastikan jika pria yang mengikutinya dengan pria yang masuk ke rumah Jungwoo adalah pria yang sama. Namun siapa dia sebenarnya? Tiba-tiba Hamnul datang ke kantor polisi dan memberikan penemuannya. Polisi kemudian memeriksa isi kamera itu. Namun, karena pulpen itu pernah terkena air saat kehujanan akibat rumahnya bocor, kamera itu menjadi rusak. Karena di kantor polisi mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa, mereka pun pergi dari sana. Saat itu, Hamnul baru sadar jika kepala Jungwoo terluka. 이열부터 갔어야지. 괜찮아, 지혈했어. 괜찮긴. Hamnul lalu mengajak Jungwoo ke rumah sakit. Menurut dokter, meski lukanya lumayan dalam, namun Jungwoo tidak apa-apa dan tidak perlu dilakukan CT scan seperti yang Hamnul katakan. Hamnul tiba-tiba menangis di hadapan Jungwoo. Hamnul tidak menyangka Jungwoo bisa tabah dengan semua ini. Tidak hanya dari kasus yang sedang dialami Jungwoo, namun ia juga sedang menjadi target seseorang. Akan tetapi, Hamnul malah memperburuk situasi dengan perasaannya kepada Jungwoo. Namun Jungwoo hanya tersenyum dan menenangkan Hamnul. Saat di perjalanan pulang, Hamnul berkata jika akhir-akhir ini ia sering menangis karena ia depresi. Namun ia lakukan karena ia merasa malu menangis di hadapan Jungwoo. Jungwoo merasa heran kenapa akhir-akhir ini Hamnul sering berkata manis. Ia pikir jika Hamnul sering nonton film. Namun Hamnul berkata jika selama ini ia tidak pernah nonton film. Jika masalah ini sudah berakhir, Hamnul ingin mengajak Jungwoo nonton berdua dengannya. Hamnul ingin makan popcorn sambil nonton film di samping orang yang ia sukai. Keesokan paginya, ibu Hamnul bingung kemana perginya setrika baju miliknya. Ia hampir saja menuduh Bada telah menjual setrika itu karena ia pernah sekali menjual air fryer untuk kencan bersama pacarnya. Namun tidak hanya itu, ibunya juga heran kemana perginya lauk pauk yang sudah ia buat di dalam kulkas. Namun kali ini ibunya yakin jika Bada yang telah mengambil untuk diberikan kepada pacarnya. Namun rupanya semua yang ibunya cari telah dibawa Hamnul ke atas atap. Hamnul ingin menyetrikakan baju Jungwoo karena selama ini ia melihat baju Jungwoo kusut. Melihat baju Jungwoo yang rapi membuat tampilan Jungwoo menjadi lebih tampan. Lalu Hamnul meminta Jungwoo untuk sarapan karena jika kenyang bisa membuat kita tenang dan sabar. Dan kemudian Hamnul akan pergi menemani Jungwoo ke persidangan. Saat itu Hamnul akan menemui Jungwoo di bawah. Namun tiba-tiba Jungwoo tidak ada di sana. Namun ia menemukan ponsel Jungwoo yang jatuh di pinggir jalan. Hamnul bingung apa yang terjadi dengan Jungwoo. Dan saat di persidangan, semua orang juga kebingungan karena sudah 30 menit Jungwoo belum juga datang. Saat persidangan hampir saja dibatalkan, tiba-tiba datang dan masuk ke ruang persidangan. Setelah Jungwoo meminta maaf kepada hakim karena ia terlambat, Jungwoo lalu menyerahkan satu bukti yang akan mematahkan semua tuduhan kepadanya. 영원히 숨겨질 수는 없다. Sebelumnya, saat Jungwoo sedang menunggu Hamnul di bawah, Jungwoo sempat menghubungi Kang Jim-sun, pria yang saat itu ada waktu kejadian, namun enggan memberikan kesaksian. Rupanya bunyi ponsel Kang Jim-sun berbunyi di sebuah mobil, tepat di hadapan Jungwoo. Ternyata, saat ini ia selalu mengikuti Jungwoo, namun Jim-sun mencoba melarikan diri. Jungwoo berhasil mengejarnya.
Lalu ia memberikan salinan video di mana berisi sebuah bukti yang rupanya adik dari wanita yang tewas saat Jungwoo operasi itulah yang telah membunuhnya. Mereka menyewa perawat wanita di klinik Jungwoo untuk memasukkan obat terlarang. Semua telah terekam di kamera kecil yang ternyata Kang Jim-soo lah yang menaruhnya. Kenapa Jim-soo menaruh banyak kamera di klinik Jungwoo? Itu ia lakukan karena dulu Jim-soo pernah menjadi kambing hitam dan mengalami hal yang sama seperti Jungwoo, sehingga membuat ia sulit mendapat pekerjaan dan hanya di klinik Jungwoo ia bisa diterima. Maka dari itu, Jim-soo tidak ingin hal yang dulu menimpanya terjadi pada Jungwoo. Makanya dia menaruh semua kamera di klinik Jungwoo, bahkan di dalam ruang operasi sekalipun. Sementara itu, saat Jim-soo akan memberikan bukti itu kepada Jungwoo, namun apa alasannya? Jim-soo merasa ketakutan berkata jujur, namun ia memilih untuk mendobrak masuk ke dalam ruang atap Jungwoo dan menaruh bukti itu di sana. Akan tetapi, kamera itu rusak karena terkena air hujan. Akhirnya kasus ini terungkap dan Jungwoo dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari tuntutan. Namun butuh waktu bagi Jungwoo untuk pulih kembali dari semua ini karena sudah banyak kerugian yang Jungwoo alami. Apalagi saat ini orang-orang mulai memihak padanya. Mereka seakan tidak peduli dengan rasa sakit yang Jungwoo alami. Media ingin mengundang Jungwoo bukan karena mereka peduli, namun hanya ingin mencari simpati penonton saja. Karena menurut mereka, mewawancari Jungwoo adalah hal yang menarik, sama halnya dengan perusahaan yang pernah diiklankan oleh Jungwoo. Mereka kembali ingin kerjasama dengannya karena mereka yakin banyak yang bersimpati dengan Jungwoo, sehingga membuat produk mereka kembali laris. Sama seperti teman-teman Jungwoo yang dulu meninggalkannya tanpa merasa malu, mereka ingin berteman dengannya lagi. 소식 들었어. 잘 해결돼서 다행이다. Di rumahnya, Jungwoo sudah 3 hari ini mengurung diri. Hamnel bingung apa yang ia lakukan karena Hamnel yakin jika Jungwoo merasa lelah dengan hal yang ia alami selama ini. Untung saja Hamnel mempunyai keluarga yang sangat pengertian. Kemudian Hamnel mengajak keluarganya untuk bakar-bakar di atap rumahnya dan mengajak Jungwoo untuk makan bersama. Sekaligus bersyukur semua yang menimpa Jungwoo telah selesai. Paman Hamnel berkata, meski semua yang Jungwoo alami itu tidak adil, namun mereka lega karena semua kebenaran telah terungkap. Meski ibu Hamnel masih kesal dengan Jungwoo, namun ia menyuapi Jungwoo karena tahu jika Jungwoo baru makan sedikit, itu bukti bahwa ibu Hamnel perhatian dengannya. 죽었는지 살았는지 확인을 해야지. 돈을 내야 될까 애가. Singkat cerita, mereka akhirnya semua mabuk dan mereka mulai bicara ngelantur. Hamnel lalu mengajak Jungwoo untuk pergi mencari udara segar. Hamnel lalu meminta maaf karena semua keluarganya jahil. Namun Jungwoo tidak mempermasalahkan itu semua. Akan tetapi sebenarnya Jungwoo tidak ingin sendirian. Lalu Hamnel berkata, kenapa selama ini Jungwoo tidak menghubunginya? Padahal selama ini Hamnel menunggunya. Lalu mereka berdua minum bersama. Di sana Hamnel mendengar semua cerita Jungwoo. Tiba-tiba Jungwoo menyatakan perasaannya jika ia benar-benar menyukai Hamnel. Ia bagaikan resep obat yang dokter buat untuknya. Karena hanya Hamnel yang mengobati kegelisahannya. Banyak kejadian yang mereka lalui bersama. 근데 너랑 지냈던 시간은 너무 Malam itu, Jungwoo mabuk berat. Hamnel membiarkan Jungwoo meluapkan semuanya, termasuk bermain-main di pinggir jalan. Lalu mereka membeli es krim di toko, dan Jungwoo selalu mengatakan jika ia menyukai Hamnel. Pada saat mereka melihat bulan purnama, tiba-tiba Jungwoo memohon karena masalahnya telah selesai, dan ia juga ingin Hamnel mendapatkan kebahagiaan. Hamnel bagaikan kecambah yang ia tanam.
Di sana, Jungwoo tidak sabar melihat Hamnel tumbuh besar. Hamnel merupakan satu-satunya orang yang Jungwoo percaya, dan ia hanya butuh Hamnel saja. Jungwoo tidak menyangka saat ia terpuruk bertemu dengan Hamnel, dan sekarang ia sangat menyukai Hamnel. Jungwoo lalu meminta izin untuk memegang tangan Hamnel, dan Hamnel tentu saja mengizinkannya. Namun di satu sisi, Hamnel merasa sedih karena ia melihat Jungwoo sangat merasa kesepian. 나도 좋아해. Hai guys, kembali lagi di channel Uka Family. Makasih ya buat yang udah klik video aku. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Masih melanjutkan alur drama Korea, Dr. Slump episode 8. Daripada penasaran, langsung aja ke alur filmnya. 누나한테 좋아한다고 말하고 손도 막 잡았다면서요. Pagi harinya, Bada melihat Hamnel memegang ponsel sambil tersenyum. Hal itu membuat Bada merasa aneh, karena biasanya ia melihat kakaknya akan tersenyum manis saat melihat buku pelajaran yang baru datang. Bada berpikir jika Hamnel sedang jatuh cinta, akan tetapi Hamnel masih merasa bingung jika apa yang Jungwoo lakukan semalam itu menandakan mereka berpacaran atau masih berteman. Walau Jungwoo selalu mengatakan jika ia menyukai Hamnel. 아마도. Sementara itu, Hamnel mencoba bertanya pada ibunya bagaimana dulu ibu dan ayahnya bisa menikah. Namun sayangnya, zaman ibunya berbeda. Dahulu ayah Hamnel selalu memberi makanan enak untuk ibu Hamnel. Hal itu bisa dibilang jika mereka telah berkencan. Namun sekarang, meski laki-laki memegang tangan wanita, bukan berarti mereka berpacaran. Hamnel lalu meminta pendapat pada pamannya. Namun ia tidak mendapatkan saran darinya, karena pamannya sudah 20 tahun hidup sendiri. Saat itu, rupanya Bada tahu jika Hamnel sedang bingung dengan perasaannya. Ia memastikan jika Hamnel ada hubungan dengan Jungwoo. 같은 너 아무리 손을 잡았더라도 아니 그보다 더. Kemudian Hamnel pergi menemui Jungwoo. Saat Hamnel akan berbicara serius dengannya, tiba-tiba Bada menyusul Hamnel ke rumah Jungwoo. Karena Hamnel takut ketahuan oleh Bada, Hamnel langsung panik dan ia bersembunyi di kamar mandi Jungwoo. Tanpa buang waktu, Bada langsung berkata jika Jungwoo mempermainkan kakaknya karena Jungwoo sudah menyusul Hamnel ke suku saat wawancara, menolaknya, dan sudah berpegangan tangan. Jungwoo terkejut mengapa Bada mengetahui hal itu semua. Apalagi Hamnel tidak menyangka jika Bada membuatnya semakin malu. Namun Jungwoo berkata jika ia dan Hamnel sudah resmi berpacaran. Seketika Bada terkejut. Namun tiba-tiba Hamnel memencet shower dan membuat badannya basah kuyup. Setelah Jungwoo menjelaskan kepada Bada tentang perasaannya kepada Hamnel, Jungwoo lalu berjanji jika ia tidak akan mempermainkan perasaan kakaknya. Bada lalu pergi dari rumah Jungwoo. 있으니까 제가 각서라도 받아놓는 게. 그 남자가 한 입으로 두말하면 Hamnel masih tidak percaya jika mereka berdua sudah resmi berpacaran. Jungwoo berusaha meyakinkan Hamnel karena mereka sudah berpegangan tangan tadi malam dan mereka berdua ingin jika hubungannya lebih dari sekedar teman. Rupanya hal itu yang dari tadi ingin Hamnel tanyakan pada Jungwoo. Karena Hamnel basah kuyup, Jungwoo lalu meminjamkan baju miliknya dan ia juga membuatkan Hamnel air hangat supaya Hamnel tidak masuk angin, dan Jungwoo juga memberikan Hamnel bunga. Itu tanda jika mereka resmi berpacaran. Jungwoo sudah tidak sabar berkencan bersama Hamnel. Lalu Jungwoo memeluk Hamnel dan ia tidak menyangka jika teman saingannya dulu kini menjadi kekasihnya. 여자친구 되니까. Saat itu, di klinik Dr. Bin, ia bertemu dengan Hongran. Dari Hongran, Dr. Bin tahu jika Jungwoo tinggal di rumah atap Hamnel. Lalu saat Jungwoo dan Hamnel akan pergi berkencan, Dr. Bin Dae-yong tiba-tiba datang. Dr. Bin Dae-yong tidak menyangka jika kasus itu membuat Jungwoo sangat terpuruk dan jatuh miskin. Hamnel terkejut, rupanya sahabatnya Jungwoo adalah teman kencan butanya.
Dan Jungwoo juga terkejut, rupanya teman kencan Hamnul adalah Dr. Bin Daeyeong. Karena Daeyeon sudah datang jauh-jauh, sehingga Hamnul mengalah untuk mereka berdua berbincang bersama. 숨겼다고만 생각하겠지만 나처럼 거슬릴까봐 연락은 못. Daeyeon lalu mengajak Jungwoo makan di sebuah restoran. Dia juga memesan banyak makanan untuk Jungwoo karena ia mengira selama ini Jungwoo jarang makan makanan enak lagi. Namun hal itu salah karena ia sering dimasakkan makanan enak oleh ibu Hamnul. Jungwoo bingung kenapa tiba-tiba Daeyeon datang menemuinya. Daeyeon berkata, apa setelah kasus itu hidup Jungwoo begitu sulit. Namun setelah mendengar cerita Jungwoo, Daeyeon merasa sedikit bersyukur karena dulu ia merasa iri dan benci dengan kesuksesan Jungwoo. Tapi setelah kasus itu, ia merasa peduli dan iba dengannya. Daeyeon ingin membantu Jungwoo, tapi ia bingung harus mulai dari mana. Daeyeon menawarkan kerjasama dengannya, membantu untuk mengembangkan kliniknya. Jungwoo bingung apa yang harus Jungwoo katakan. 근데 지금 좀 상황이 힘들어. Saat di perjalanan, Jungwoo merenung dengan tawaran Daeyeon. Namun saat ia melihat Hamnul yang sudah menunggunya dari tadi, Jungwoo langsung mengajaknya jalan-jalan. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba Kyomin menelpon dan mengatakan jika ia akan pergi ke rumah Jungwoo. Akan tetapi, kali ini ia menolak. Jungwoo tidak ingin kencannya kali ini gagal lagi. Ternyata kencan yang Hamnul persiapkan bersama Jungwoo adalah belajar bersama di perpustakaan. Menurutnya, belajar membuat disertasi bersama adalah hal yang menyenangkan. Dan selain itu, Hamnul juga mengajak Jungwoo bermain tebak-tebakan supaya Jungwoo tidak merasa bosan. Tapi rupanya, bukan kencan seperti ini yang Jungwoo inginkan. Jungwoo lalu mengajak Hamnul ke bioskop karena Hamnul pernah berkata jika ia ingin makan popcorn sambil nonton film dengan pria yang ia sukai. Hamnul lalu menyetujuinya. 내가 뭐 영화 보고 카페 가고 그런 평범한 데이트는 지향하려고 했거든. Hamnul sangat fokus saat menonton film. Namun Jungwoo mulai usil dan mengganggu Hamnul sambil mencium tangan Hamnul. Setelah menonton, mereka lalu bermain game bersama. Lalu mereka mengambil foto bersama supaya foto yang lucu itu menjadi kenangan mereka berdua. Lalu Jungwoo menyukai salah satu foto yang ingin ia simpan. Namun awalnya Hamnul juga menyukai foto itu. Akan tetapi Hamnul memilih mengalah dan mengambil foto yang satunya. Rupanya Jungwoo sadar jika selama ini Hamnul suka mengalah. Jungwoo lalu meminta Hamnul untuk tidak menahan perasaannya atau mengalah lagi. Jungwoo sedih, rupanya selama ini Hamnul mencoba memahami perasaannya. Karena selama mengenal Hamnul, Jungwoo melihat Hamnul selalu menahan perasaannya, memahami, dan mengalah pada yang lain. Mungkin hal itu yang membuat Hamnul selama ini lelah dan memutuskan untuk pergi ke psikiater. 나에 가게 된 결정적인 계기, 병원을 그만두게 된. Mengapa Hamnul memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah sakit? Namun rupanya Hamnul menyimpan sesuatu. Akan tetapi ia tidak ingin bercerita pada Jungwoo. Hamnul lebih memilih berbohong karena ia hanya kelelahan saja. Tapi rupanya Jungwoo tahu jika Hamnul berbohong. 갖고 있는지 나는 짐작조차 할 수. Singkat cerita, akhirnya mereka pulang ke rumah. Rupanya, Kyomin meninggalkan sesuatu di rumah Jungwoo karena mereka gagal bertemu. Ternyata Kyomin meninggalkan undangan pernikahannya. Lalu tiba-tiba Hamnul merasa tidak enak badan dan Hamnul tiba-tiba menangis. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Hamnul? 축하하고 꼭 보자. Keesokan paginya, Jungwoo mengajak Hamnul makan siang bersama. Namun Hamnul menolak karena ia sedang tidak ada di rumah dan ia pergi ke suatu tempat. Tapi Hamnul tidak memberitahu kemana perginya. Dan ia berjanji akan memberitahu Jungwoo setelah urusannya selesai. Rupanya Hamnul pergi ke psikiater. Di sana ia menangis dan meminta tambahan dosis depresinya. Karena belakangan ini Hamnul merasa gelisah. Hatinya sakit dan ia begitu menderita. Ternyata hari itu juga jadwal Jungwoo pergi ke psikiater. Ia mendengar dari luar saat Hamnul menangis terisak-isak. Jungwoo bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan Hamnul, sehingga Jungwoo hanya berani memandangi dari kejauhan saja. 2시에 예약한 여정우인데요.
Saat berjalan sendirian, Hamnul terlihat sangat sedih. Melihat Hamnul seperti itu, Jungwoo menjadi begitu sakit. Jungwoo lalu pergi ke klinik Daeon. Jungwoo meminta maaf karena untuk sekarang ini ia tidak bisa kerjasama dengannya. Karena saat ini Jungwoo sedang fokus menemani kekasihnya. 찾는 게 상실감이 더 클 것 같기도 하고. Saat kembali ke rumah, Jungwoo merasa sedih karena ia yakin jika Hamnul tidak berada di rumah dan dia tidak tahu di mana Hamnul berada. Lalu tiba-tiba ibu dan Bada keluar dari rumahnya dan mereka mengajak Jungwoo untuk makan bersama. Di saat menunggu makanan siap, Jungwoo menunggu di kamar Hamnul. Di sana ia melihat foto Hamnul sedang bersama Kyungmin. Jungwoo lalu teringat jika Hamnul pernah bertanya tentang Kyungmin dan Hamnul juga pernah bercerita jika ia pernah memiliki hubungan spesial dengan seseorang. 근데 얼굴 보고 가든가 말든가. Sementara itu, Hamnul bertemu dengan temannya yang saat ini masih bekerja di rumah sakit. Ia lalu memberitahu Hamnul jika Kyungmin akan segera menikah dan berhenti bekerja. Padahal Kyungmin baru saja naik jabatan sebagai profesor. Namun, Hamnul merasa bingung kenapa dulu ia mencuri disertasinya jika ternyata Kyungmin akan berhenti bekerja. Ternyata selama ini Kyungmin mengejar jabatan profesor karena ia ingin bekerja di perusahaan besar calon mertuanya. Rupanya selama ini Kyungmin mendekati Hamnul hanya untuk membuat disertasi, mencurinya, dan menghapus nama Hamnul. Lalu ia mendapat pujian hingga ingin naik jabatan sendiri. Hamnul merasa selama ini ia dipermainkan, dikecewakan, dihianati, dan ia kecewa dengan Kyungmin. Sehingga hal itu membuat Hamnul menahan perasaannya, mau senang atau sedih. 보고 또 얼마나 갈까지. Semua itu diawali saat Hamnul merasa sangat bahagia, di mana semua yang Hamnul inginkan selalu ia dapatkan. Sampai suatu ketika ayahnya pergi untuk selama-lamanya, dan sejak saat itu setiap Hamnul merasa bahagia, kegelisahan selalu membayang-bayanginya. Kemudian Hamnul bertemu dengan Kyungmin. Ia selalu membantu Hamnul di saat ia kesulitan, sampai membuat Hamnul terpikat dengannya. Namun apa yang Hamnul dapatkan adalah pengkhianatan. 논문인데 왜 제 이름은 빼신 거예요? Sementara itu, Hamnul datang di acara perpisahan Kyungmin. Ia terkejut, mengapa tiba-tiba Hamnul menemuinya. Lalu tiba-tiba Hamnul melempar minuman ke wajah Kyungmin, dan Hamnul memberi nasihat kepada Kyungmin di depan semua orang untuk hidup dengan jujur. Kemudian Hamnul pergi dari sana. 제대로 좀 살아. Malam itu, Hamnul pulang dengan basah kuyup karena malam itu hujan lebat. Lalu ia bertemu dengan Jungwoo yang dari tadi menunggu Hamnul. Tiba-tiba Hamnul bertanya kenapa ia malah membuat Hamnul semakin malu dan sedih. Namun Jungwoo merasa bingung apa maksud Hamnul. Ia ingin jika hubungan mereka berakhir karena ia merasa belum siap memulai hubungan dengan siapapun. Saat ini emosi Hamnul sangat berantakan. Namun Jungwoo berkata jika ia akan mendampingi Hamnul dan melewati semua ini bersama-sama. Namun Hamnul menolaknya. Hamnul tidak ingin jika Jungwoo menderita karenanya. Kemudian Jungwoo meraih tangan Hamnul dan berkata jika Hamnul tidak perlu menyukainya lagi. Lalu Jungwoo meninggalkan Hamnul pulang sendirian. 널 갖고 싶